Adik perempuan yang aku bully sejak kecil ternyata adalah pemeran utama wanita di dunia ini. Setelah dewasa dia harus mati demi menyelamatkan hidupnya. Aku sengaja mendaftar di universitas lain untuk menghindari pemeran utama wanita. Tak kusangka kami bertemu lagi di malam penyambutan mahasiswa baru. Dia menggenggam erat pergelangan tanganku. Dengan suara yang gila sampai ke puncaknya. Kakak, kenapa kau menghindariku? Ketika aku baru saja bertransmigrasi. Kepalaku masih sedikit pusing. Kakek pemilik tubuh ini membelikannya kue kecil. Dia sangat gembira. Dan membawanya untuk pamer, mempermainkan pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita melempari batu padanya. Memukul kepalanya, kue kecil itu pun jatuh ke tanah, karenanya. Perseteruan antara pemilik tubuh ini dan pemeran utama wanita pun dimulai. Setiap kali bertemu dengannya, dia pasti akan mencari cara untuk mempermainkannya. Bertekad untuk membalas dendam, sampai pemeran utama wanita meninggalkan universitas dan bertemu lagi, melihat pemeran utama wanita begitu bersinar. Dia pun jatuh cinta pada pemeran utama wanita, mulai mengejarnya tanpa henti, berusaha merusak hubungan antara pemeran utama pria dan wanita. Pada akhirnya, dia mendapatkan nasib yang tragis, sementara karakter yang aku masuki adalah wujud anak kecil dari bocah ini. Saat ini aku menyentuh kepalaku yang terbentur, tidak apa-apa. Benjolannya tidak besar, anak serigala kecil itu menatapku dengan garang dari kejauhan. Dengan ekspresi seperti siap menerkam untuk merebut sesuatu. Tidak, penampilan gadis ini sekarang seperti pantas dipukuli, di mana dia mengganggu. Sudahlah. Dia baru berumur 6 tahun lebih, belum lagi jiwaku yang berusia 22 tahun, bisa jadi ayahnya. Meski pemilik tubuh ini juga berusia 10 tahun, aku tidak akan ambil pusing dengan bocah ingusan ini. Aku diam-diam memungut kue kecil itu. Krimnya sudah tidak bisa dimakan, yang tersisa hanyalah kue kuning keemasan di bagian bawah. Aku membersihkan bagian yang berdebu. Meletakkannya di atas tembok. Hei, aku memanggilnya. Jari menunjuk kue kecil itu, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Dia terlalu kotor. Aku tidak ingin berinteraksi dengannya. Aku bersembunyi di dalam rumah, mengintip dari jendela. Mu Yunsi tampaknya tidak menduga perubahan ini. Mata galaknya tertegun sejenak, lalu dia menerjang seperti batu. Merebut kue kecil itu dan lari. Beberapa hari kemudian, Mu Yunsi kembali mondar-mandir di depan rumahku. Aku dengan cekatan menuangkan sisa makanan ke dalam mangkuk besar, meletakkannya di atas tembok. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik masuk ke dalam rumah. Aku sama sekali tidak ingin mengurusnya. Bahkan aku ingin seperti pemilik tubuh ini, mengambil batu atau tongkat, dan mengusirnya jauh-jauh. Mata itu menatapku penuh arti, kurasa dia berniat buruk. Nenekku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padaku, kenapa kamu tidak memukul gadis itu 2 hari ini? Aku menggaruk bagian belakang kepalaku, dan berkata dengan sok suci. Guru berkata, kita harus suka membantu orang, dan bukankah nenek dan kakek bilang, ayahnya minum dan tidak merawatnya? Ibunya juga kabur, betapa menyedihkannya. Kataku sambil dengan penuh kasih mengelus kepalaku. Cucuku yang baik sudah mengerti, sudah dewasa, hehe. Sebenarnya, aku hanya ingin dia mengingat kebaikanku memberi makan padanya saat ini. Dan melupakanku di masa depan. Begitulah keadaan tenang selama seminggu. Aku sedang mengerjakan PR di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara, Pak, di luar jendela, yang membuatku terkejut. Mangkuk yang tadi diletakkan di pagar, pecah di tempat berjarak 2 meter dariku. Aku mencengkeram pensilku. Dasar gadis nakal, ini mangkuk keempat, yang pertama tidak kembali. Yang kedua hilang entah kemana. Yang ketiga, tidur di selokan di luar rumahku. Bagus, yang keempat dilempar ke halaman, sudah kembali ke asal. Dan gadis nakal itu sudah kabur tak berbekas. Aku meletakkan sebuah mangkuk di atas tembok, dan sebutir permen di samping mangkuknya. Kemasan plastik hijau transparan, terlihat jelas permen bundar di dalamnya. Mencari sebatang bambu sepanjang lebih dari 1 meter. Bersembunyi di balik pohon evergreen yang rindang. Aku merasa, sekarang aku seperti memasang perangkap di salju. Menunggu kelinci. Tidak perlu bersemangat, selama ia datang. Mangkuk itu akan datang dari langit. Digigit nyamuk berkali-kali, baru kulihat Mu Yunsi. Datang tertatih-tatih. Aku mengerutkan kening. Bukankah pagi tadi kau lari cepat sekali? Kenapa hanya 1 atau 2 jam sudah pincang? Mendekat baru terlihat jelas, rumah kotor yang gelap. Bahkan tidak bisa menahan memar di dahinya yang sangat disukai. Saat melihat permen itu, tubuh kecilnya tersentak keras. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan yang lahir dari keterkejutan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengan hati-hati, seperti harta karun. Dadaku terasa sesak. Apakah pemeran utama wanita ini begitu menyedihkan saat kecil? Bahkan tidak punya permen. Melihat dia akan pergi. Aku buru-buru keluar, Mu Yunsi terkejut, seluruh tubuhnya mundur karena kaget. Sepasang mata hitam membelalak ngeri, reaksinya membuatku sedikit tertegun. Hei, jangan jatuhkan mangkuku, kembalikan baik-baik. Ingat, aku menyeret sebatang rotan bambu, berjalan melewatinya. Dia berdiri diam, aku berpikir sejenak,
lalu merogoh saku dan mengeluarkan sisa permen. Kuberikan padanya di depannya. Mu Yunsi tertegun sejenak, lalu berbalik dan berlari cepat. Berjalan terpincang-pincang, bertelanjang kaki di jalan yang penuh kerikil, seolah tidak merasakan sakit. Aku bahkan khawatir dia akan jatuh kapan saja karena goyangan itu, untungnya tidak. Aku menunduk melihat telapak tanganku, beberapa butir permen tergeletak di sana, kertas permennya berwarna-warni. Berwarna-warni, aku menggenggam permen itu, memutuskan untuk memberinya satu lagi lain kali. Aku juga kembali, mengobrol sambil menunduk di ladang. Kudengar Mu Yunsi dipukuli ayahnya pagi ini. Karena ayahnya mabuk pagi ini dan tidak ada air panas, aku teringat dahinya yang putih bersih. Cara berjalan yang terpincang-pincang, dan beberapa bekas luka yang terlihat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil permen. Makan malam ini terasa agak menyesakan, terkadang aku merasa kehilangan nafsu makan, seperti sekarang. Aku tidak melihat Mu Yunsi, jadi aku mengetuk baskom aluminium kecil dengan sumpitku. Kenapa diganti baskom aluminium kecil? Tentu saja untuk menyelamatkan makan malam keluargaku. Tak lama kemudian Mu Yunsi datang, menatapku dari kejauhan. Sepasang mata hitam mengkilap, sangat terang di wajah yang sangat kotor. Waspada, defensif, namun sedikit penuh harapan, tatapan kecil itu benar-benar menusuk hati. Aku diam-diam meletakkan satu permen susu lagi di atas sumpit, aku mengangguk, sebagai sapaan. Berbalik kembali ke kamar, aku pernah berpikir, mengapa tidak memanfaatkannya selagi dia masih kecil. Menjalin hubungan seperti rubah, cinta kakak adik, permainan membesarkan, siapa yang tidak bisa menjadi kakak, kan? Aku memikirkannya lagi. Lupakan saja, aku tidak punya penyakit parah, orang tuaku berbisnis kecil-kecilan di kota. Aku tinggal bersama kakek nenekku di sebuah desa tidak jauh dari kota. Setelah lulus SD aku akan melanjutkan SMP di kota. Dan Mu Yunsi yang 3 tahun lebih muda dariku, tahun ini masuk SD. Konon, seorang guru yang menyelesaikannya, saat menyelesaikan tugas pengajaran, menemukan ada anak kota yang belum terdaftar. Setelah mencari ke rumahnya, barulah ayah yang paling licik itu menyekolahkannya. Ayahnya karena dia anak perempuan. Tidak ingin dia sekolah hari libur nasional 7 hari, aku merawatnya 7 hari. Meskipun semuanya sisa makanan tapi juga hangat dan bergizi sejak melempar mangkuku. Hingga melemparkan baskom dan sumpit kembali ke halaman rumahku, hingga sekarang dia mencuci bersih baskom dan sumpitnya. Dan mengembalikannya ke tempat semula bisa dibilang dia belajar berterima kasih, tapi detik berikutnya aku membatalkan pikiran itu. Terima kasih apaan, gadis bau itu merebut bak pauku, ibu pemilik toko menyerahkannya. Aku baru saja mengulurkan tangan, dia langsung merebutnya dan berlari menghilang. Aku menatap ibu pemilik toko menatapku, dia tidak ingin menjadi korban. Aku diam-diam mengeluarkan uang lain dan membeli lagi roti kukus bakpao 1 yuan. Roti kukus 7 mau. Hari pertama setelah libur nasional aku kembali ke kelas untuk mengumpulkan tugas. Mengatur membaca pagi, seorang anak laki-laki tidak patuh, tidak peduli bagaimana dipanggil. Tidak ada reaksi sedikit pun kemarahan karena bakpao direbut, akhirnya menemukan tempat pelampiasan. Aku membanting buku dengan keras ke meja guru, suara ini menekan amarahku menggelegar. Ruangan kelas tiba-tiba hening, semua orang menoleh padaku dengan ketakutan, aku menatap dingin pada kelompok. Anak laki-laki yang duduk berantakan coba saja membuat masalah lagi, sekelompok anak nakal. Pagi ini kalian datang untuk belajar bukan untuk bermain, segera kembali ke tempat dudukmu. Mungkin aku meledak, aku memiliki pengaruh orang dewasa belasan anak muda. Secara lahiriah tidak patuh tapi semuanya kembali ke tempat duduk tanpa suara mendengarkan suara buku yang nyaring. Melihat ke bawah murid SD kelas 4 yang masih kecil, aku sungguh merasa seperti mimpi. Aku orang dewasa berusia 22 tahun sekarang adalah siswa kelas 4 SD. Aku juga ketua kelas, aku sangat hebat. Istirahat kelas kedua. Aku ternyata juga pemimpin senam, sungguh hebat, untung ada ingatan pemilik tubuh asli. Kalau tidak aku akan sangat malu. Pemimpin senam berdiri tinggi, jadi aku bisa melihat panggung dari jauh. Di sebelah kiri tahun pertama ada anak yang kotor seperti anak yang ditemukan dari tumpukan sampah. Sedang dimarahi guru, berdiri tegak. Mata melihat ke bawah, kaki kiri menggesek kaki kanan, terlihat tidak peduli. Melihatnya saja sudah membuatku kesal. Sore hari di sekolah, makan siang. Makanan bergizi gratis dari negara. Bisa dimakan, tapi hanya untuk bertahan hidup, sama sekali tidak lezat. Tapi Mu Yunsi bisa makan 3 mangkuk besar berturut-turut, seolah-olah dia adalah hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Dia memasukkan nasi ke mulutnya, memenuhi mulutnya setiap kali makan, dan menelannya dengan suara mendesis. Saat menelan, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Di kehidupan sebelumnya, gadis-gadis di sekitarku dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setelah sekolah sore, aku menunggu sampai mereka menyapu lantai dan mendorong pintu, meletakkan kunci di ambang jendela guru, dan baru saja turun. Beberapa gadis kelas atas mengangkat Mu Yunsi dan melintas di depanku. Aku berdiri di sana sejenak, menghela napas, berbalik, dan naik ke atas. Aku mengetuk pintu guru kelas 6, seolah-olah aku sedang beraksi. Guru sangat cemas. Aku tidak peduli, dia tidak akan mati. Saat orang itu ditemukan, Yunsi sudah dibuang ke sawah di pinggir jalan, basah kuyup. Dia duduk di sudut sawah,
Kecil dan kesepian. Hatiku tersentak. Tubuh asli juga pernah mengalaminya. Tapi dia membiarkannya begitu saja. Bahkan menertawakannya. Menertawakannya karena memercikan air dan melempar lumpur. Setelah bermain-main sebentar, aku berjalan ke tepi sawah dan mengulurkan tangan. Mu Yunsi duduk di sawah, tidak bergerak, matanya merah dan dingin. Matanya seharusnya penuh dengan kepolosan dan keceriaan. Tetapi saat ini, mereka dipenuhi dengan kegelapan yang ingin menyeret orang lain. Untuk mati bersama. Aku berpikir sejenak, lalu memberinya permen. Biji matanya berputar perlahan, menatap permen itu. Pupil matanya yang gelap sedikit menyusut, menunjukkan sedikit ekor. Kemarilah, aku mengulurkannya ke depan. Oke. Dengan ragu-ragu, dia mencoba berdiri. Lumpur itu berat. Seolah-olah ingin menariknya yang mungil tenggelam ke dalam lumpur. Dia menggunakan tangan dan kakinya. Dia berdiri, berlutut, berdiri lagi, lalu berlutut lagi. Akhirnya dia berdiri dan berjalan ke arahku, tangannya yang hitam pekat. Menutupi warna kulitnya, terulur. Aku menarik kembali permen itu. Pegang tangannya, masukkan ke dalam air untuk dicuci. Tangan ini sangat kurus. Sangat kecil, buku-bukunya terlihat jelas. Kata-kata yang tertahan di hatiku. Cuci dulu lumpurnya. Guru di samping mengerutkan kening, seolah menghadapi masalah besar. Terakhir berkata padaku, teman sekolah, sebaiknya kamu antar dia pulang. Guru, sebaiknya Anda urus ayah Mu Yunsi. Dia pecandu alkohol terkenal di desa, dia akan memukuli orang kalau mabuk. Terakhir, guru memberitahu beberapa orang tua siswa kelas 6, agar para orang tua berdiskusi. Untuk membawa Mu Yunsi untuk dibersihkan, dan mengganti bajunya dengan pakaian bekas milik seseorang. Setelah beberapa hari, aku akhirnya melihat wajah asli sang protagonis wanita. Wajah biji melon, mata besar, kulit putih bersih, selain kurus, tidak ada yang jelek. Memang pantas jadi protagonis wanita, dia mengikutiku dari belakang, membawa tas sekolah bekas milik orang lain. Tasnya sangat besar, hampir sampai ke lekukan lututnya, buku-bukunya tidak tahu milik. Siswa kelas 6 mana? Tasnya yang dulu hitam legam, salah satu talinya putus. Diikat asal-asalan dengan simpul, resletingnya rusak, terbuka lebar. Sepertinya dipotong dari tumpukan sampah entah dari mana. Hari ini dia tenggelam di sawah. Aku menoleh ke belakang melihatnya, dia berhenti, menatapku dengan dingin. Aku tidak suka kamu merampas bakpao dariku pagi ini, jika terjadi lagi. Aku pasti akan memukulmu. Coba saja. Dia mendongak, menatapku dengan ganas, lalu berlari cepat ke depan. Aku berteriak padanya. Setelah sampai di rumah, nenekku bertanya, kenapa gadis itu tidak datang beberapa hari ini? Aku berkata, tidak tahu. Mungkin karena aku bilang akan memukulnya, dia jadi membenciku. Mengetuk panci tidak mendapatkan orang. Makanan yang diletakkan di tembok, tidak ada yang mengambilnya, dikelilingi. Mungkin dia makan siang di sekolah, bisa bertahan hidup, tidak butuh makanan yang aku bawakan lagi. Aku berpikir, bertahan 2 hari lagi, kalau tidak makan aku tidak akan memberikannya lagi. Tapi aku lupa, ini latar belakang bukunya, sang protagonis wanita tidak gila tiba-tiba. Tapi dia sudah gila sejak lama, dia mencekik seekor kucing sampai mati, di depanku. Jalan desa, ada sepeda motor, di sini orang berlari sangat cepat. Seekor anak kucing tidak sempat menghindar, terlindas, mengeluarkan darah dari mulutnya. Kakinya kejang, bahkan tidak bisa bersuara, tidak akan hidup. Mu Yunsi ada di sana, 2 meter dari anak kucing itu, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Aku beberapa meter di belakangnya, dia berdiri cukup lama, lalu perlahan berjalan mendekat. Dia mengangkat telinga kucing itu, anak kucing itu masih meronta dan kejang, tapi gerakannya sangat kecil. Kupikir dia akan meletakkan kucing itu di pinggir jalan, akan membelainya untuk menenangkannya. Aku terlalu banyak berpikir lagi, dia memegang kepala kucing dengan satu tangan, dan leher kucing dengan tangan lainnya. Dengan sekali putaran, leherku, seketika terasa dingin. Seluruh bulu kuduku tiba-tiba berdiri, kulit kepalaku merinding. Aku mundur selangkah, dia menoleh ke arahku, matanya dingin. Seolah tidak bisa masuk ke dunia fana, seperti iblis. Atau seperti dewa, dia tidak bergerak, aku juga tidak berani bergerak. Dinginnya angin musim gugur membekukanku sedikit demi sedikit, sampai ada sepeda motor. Melaju lagi, terdengar tawa anak-anak sekolah, dan suara keras dari kejauhan. Aku baru merasa, aku berada di dunia ini, dia juga bergerak. Perlahan menarik kucing yang tak bersuara itu ke dadanya, dan berjalan menyusuri jalan kecil di tepi ladang. Aku ragu sejenak, lalu mengikutinya, aku takut dia benar-benar gila. Memanggang kucing itu lalu memakannya, dia tidak memakannya, sampai di hutan kecil. Dia menggali lubang dengan ranting, memasukkan kucing itu ke dalamnya, lalu menguburnya. Dia juga menutupinya dengan banyak daun kering. Aku memandang punggungnya yang kecil, tiba-tiba mengerti. Alasan dia membunuhnya dengan begitu kejam, daripada mati dalam kesakitan yang menyiksa,
Lebih baik mati seketika. Sakit berkepanjangan lebih buruk dari sakit sesaat, tapi dia bahkan belum berumur 7 tahun, aku benar-benar tidak bisa membayangkannya. Kehidupan seperti apa yang dia jalani sampai-sampai di usia semuda itu dia begitu kejam? Aku mengeluarkan kotak makan bertutup dari tas sekolahku. Kotak makan yang kubeli saat aku kelas 3, saat aku sakit flu dan tidak nafsu makan. Aku membelinya, memberiku bubur. Mu Yunsi, kotak makan ini untukmu. Makan siang, lalu ambil semangkuk untuk dibawa pulang. Jangan lupa beritahu gurumu. Dia berbalik, menatapku lekat-lekat, matanya seperti kolam air dingin yang mati di tengah badai salju, hanya menyisakan kilatan dingin yang sunyi. Melihat dia tidak bergerak. Aku meninggikan suara, ayo, ambil. Dia mengitari dan berjalan ke arahku, berdiri di depanku tanpa bergerak. Aku membungkuk, dan meraih dari bahunya, membuka resleting, dan memasukkan kotak makan itu. Tubuhnya sudah berbau tak sedap lagi. Aku mengernyit, anak perempuan, harus. Sering ganti baju, sering mandi. Tidak punya baju? Aku tertegun, berpikir sejenak, lalu menarik tangannya. Tangan ini benar-benar hitam, benar-benar kotor. Aku menghela napas dalam hati. Melanjutkan, pagi hari setelah bangun tidur harus cuci muka. Pulanglah bersamaku. Menariknya pulang, aku menjelaskan rencanaku kepada kakek nenekku, lalu mengeluarkan pakaian masa kecilku. Dan memasukkannya ke dalam tas untuknya, lalu aku membawa baskom cuci keluar pagar, membiarkannya belajar. Mencuci pakaian sendiri. Menggunakan deterjen untuk merendamnya, dari kerah hingga tepian. Lalu menginjaknya sekali lagi, menggosoknya dengan tangan sekali lagi, memerasnya hingga kering lalu mengganti air untuk membilas 3 kali. Lalu menjemurnya dengan gantungan pakaian. Sudah bisa, dia mengangguk. Kakek nenek membuat makan malam, mengajaknya makan bersama, dia menggelengkan kepala menolak. Beberapa masakan rumahku dalam baskom aluminium kecil, lalu menambah nasi untuknya, barulah dia menerimanya. Jongkok di depan pintu melahapnya dengan rakus. Dikatakan ada orang yang membutuhkan seumur hidup untuk menyembuhkan masa kecilnya. Masa kecil Mu Yunsi yang menyedihkan ini, mungkin butuh beberapa kehidupan untuk disembuhkan. Keluarganya miskin. Ayahnya hanya menggunakan sedikit tunjangan itu untuk minum dan berjudi, membiarkannya hidup sendiri. Tidak ada beras, tidak ada sayuran, ayahnya selalu makan sendirian sampai kenyang. Tidak ada beras, tidak ada sayuran, ayahnya kenyang sepanjang hari sendirian. Keluarganya tidak peduli, Mu Yunsi kelaparan, jadi dia mencari sampah di mana-mana untuk dimakan. Jika tidak menemukan, dia mencuri. Jika tertangkap, dia dibawa ke ayahnya. Ayahnya tanpa berkata apa-apa, memukul dan menendangnya dengan keras, meskipun dia seorang gadis. Hanya karena dia seorang gadis, seperti sekarang, aku bersandar di dinding. Mendengar suara pukulan di koridor. Jika tidak tahu, orang akan mengira ada yang menjemur selimut di hari yang cerah, memukul selimut dengan gantungan baju agar lebih empuk. Ternyata sedang memukul orang, anak sekecil itu, oleh ayahnya. Tinju dan tamparan tanpa ampun, tendangan kaki, suara pukulan itu ke tubuhnya. Menghunjam ke hatiku. Toilet sekolah tidak tersebar di setiap lantai, melainkan di tepi lapangan olahraga. Saat aku turun untuk ke toilet, kebetulan melihat dia ditendang terbang. Dari ambang pintu kelas, terbang ke dinding balkon, seperti boneka yang dilempar dari rumah. Duduk di sana tanpa daya melawan. Aku dengan cepat bersembunyi di belakang dinding, tidak ingin dia melihatku. Guru menasihati orang jahat itu, anak tidak boleh dipukul seperti itu. Ayahnya berkata, mencuri barang memang harus dipukul seperti itu. Meminum deterjen orang lain. Aku menyuruhnya mencuci pakaian. Dia mencucinya dengan patuh. Tapi, di rumahnya tidak ada deterjen. Juga tidak ada gantungan baju. Aku mengepalkan tanganku, kuku menancap di daging. Rasa sakit membuatku sadar. Aku tidak bisa bergegas keluar dan membalas pria bajingan itu. Jadi, saat dia pergi, berjalan ke tangga, aku melihatnya. Aku tiba-tiba bergegas keluar, menabrak punggungnya. Bau busuk dan alkohol. Hampir membuatku muntah. Dia jatuh, aku juga jatuh. Aku segera bangkit, menunduk meminta maaf. Paman Mu. Maaf, Paman Mu. Aku tidak sengaja. Aku terburu-buru ke toilet, tidak melihat jalan. Maaf. Dia melirikku. Cepatlah. Baik. Terima kasih, Paman Mu. Aku bergegas ke toilet. Pulang sekolah. Aku merapikan gantungan baju di rumah, membuang yang berubah bentuk dan terkelupas. Aku menuangkan setengah kantong deterjen ke dalam botol air mineral dan meletakkannya di atas tembok. Aku mengetuk baskom aluminium, Mu Yunsi menjulurkan kepalanya dari balik tembok rumah orang lain. Aku menunjuk barang-barang itu, menyuruhnya membawanya pulang. Dia merangkak mendekat, rambutnya tampak baru dicuci, meskipun kering karena kurang gizi. Tetapi sangat segar, bajunya sudah berganti, mengenakan pakaian anak laki-laki. Dia tidak lagi berbau tidak sedap, hanya saja ada beberapa tempat yang belum bersih, aku menunjuk belakang telinganya. Dan seluruh lehernya,
Area ini juga harus dicuci saat mencuci muka dan mandi. Dia mengangguk pelan, aku memberinya permen lagi, Mu Yunsi bertanya dengan suara pelan. Apa badanmu sakit? Tangan anak itu yang memegang permen bergetar, lalu menggeleng perlahan. Dia memegang erat permen itu, berdiri tegak sambil mengedipkan mata. Ini bukan karena asap dapur yang tak berkesudahan? Ini jelas adalah keputusasaan yang berjuang untuk bertahan hidup. Aku mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya, tidak bisa tidak melembutkan suaraku. Akan membaik, pasti akan membaik. Ibumu akan datang menjemputmu. Ayah tirimu akan memperlakukanmu dengan baik, dan akan ada kakak yang akan menjagamu. Kamu juga akan jatuh cinta padanya. Mu Yunsi menatapku dengan tenang, matanya suram dan tidak jelas. Setiap pagi saat berangkat sekolah, tidak peduli seberapa paginya aku bangun, nenekku selalu lebih pagi dariku, dia sudah menyiapkan sarapan. Memintaku untuk makan dulu, dan setelah makan aku bisa membaca sebentar. Setelah aku memakai tas punggungku, nenekku akan datang membawa kantong plastik, di dalamnya ada 2 ubi yang warnanya agak kusam, yang direbus di dalam tungku semalam. Berikan pada gadis itu. Aku memanggil Mu Yunsi, mengingatkannya. Untuk mengucapkan terima kasih. Dia diam saja, nenek mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Tidak perlu, hanya beberapa ubi murah, makan sampai kenyang. Agar bisa pergi sekolah. Aku tidak berharap banyak padanya, menarik bajunya untuk keluar. Namun sedetik kemudian, suara halus seperti nyamuk terdengar. Terima kasih. Aku pikir aku salah dengar, aku menepuk kepalanya. Bagus sekali. Ayo pergi. Sampai di sekolah, aku pergi ke lantai 2. Dia pergi ke lantai 1, menunggu Kejian Cao turun, dia berdiri di depan pintu kelas lagi. Guru selalu bertanya dengan tegas dan tidak sabar, mengapa dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dia berdiri di sana dalam diam. Seperti tunggul pohon, jika kamu tidak melakukannya, aku akan menelepon ayahmu. Ancaman ini mungkin sangat berat, tetapi Mu Yunsi tidak bereaksi. Aku tidak bermaksud mengurusnya. Dan tidak ada sistem yang memintaku untuk mengurusnya. Namun, mungkin hati kecilku pada akhirnya adalah seorang bijak. Sambil berpikir, aku memutuskan untuk membiarkannya bisa menghidupi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi sepulang sekolah, melihat nenekku menanam sawi, aku mengetuk baskom aluminium dengan sumpit, dan menggantikan Mu Yunsi. Membiarkannya berdarah, gadis kecil itu jarang terlihat bingung. Berdarah? Aku menatapnya dan berkata, belajarlah untuk kembali menanam, dan menghidupi dirimu sendiri. Jangan mencuri makan lagi. Dia mendengarkan dengan serius sampai akhir, aku memberinya semangkuk nasi. Meletakkan setengah bungkus benih sawi di tangannya, dan menyuruhnya kembali menaburnya di tanah. Jika tidak mengerti, tanyakan saja. Melihatnya berjalan menjauh, aku tidak bisa menahan diri. Dan berteriak, ingatlah untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu. Aku dan Mu Yunsi memiliki kesepakatan. Dia datang ke rumahku di pagi hari, makan sarapan sesuka hati, dan mengikutiku ke sekolah. Sepulang sekolah dia akan menungguku, dan mengikutiku pulang. Ada teman sekelas yang mengolok-olokku. Mengatakan aku punya ekor kecil tambahan. Aku tidak mempedulikannya, ada anak laki-laki dan perempuan lain yang menertawakannya. Mengatakan dia adalah pengikut. Dia tidak bereaksi, tetapi ketika seseorang melempari lumpur padanya, dia menerjang seperti orang gila, dan membanting orang yang setengah lebih tinggi darinya ke tanah dan berkelahi. Aku dengan susah payah menariknya, dan memarahinya. Dia malah menatapku dan berkata, bajumu tidak boleh kotor. Aku dengan tak berdaya menepuknya, dan mengusap lumpur di bajunya. Baju kotor bisa dicuci, tetapi jika kamu terluka, itu akan sakit. Untuk mencegahnya diganggu oleh kakak kelas, aku menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah di depan kantor guru mereka. Aku pulang sekolah menjemputnya, semua orang mulai memanen ubi jalar. Aku membantu kakek nenekku di ladang. Mereka menggali ubi, aku bertugas membersihkan lumpur dari ubi. Dan membuang batangnya. Melihat Mu Yunsi berdiri di kejauhan, tidak bergerak. Menatap ke arah sini dengan perasaan mati rasa dan dingin, tiba-tiba aku punya ide. Nenek, aku pergi sebentar. Aku mengambil kantong beras kecil, memberikannya pada Mu Yunsi, memintanya datang menemuiku sambil membawa kantong itu nanti. Dia langsung mengikutiku saat aku pergi, aku mendorongnya kembali. Sambil memegang bahunya, aku berpesan, kamu berdiri di sini, hitung sampai 100 baru datang. Bawa juga kantongnya. Dengar tidak? Nenekku bertanya padaku. Mau pergi kemana? Kataku, aku melihat Mu Yunsi. Minta dia kembali mengambil kantong, nanti bantu kami memikul ubi, akan kami beri dia beberapa. Mu Yunsi datang membawa kantong. Anak kecil itu, dengan tegak mengangkat kantongnya. Kantong itu menutupi sebagian besar tubuhnya, tiba-tiba hatiku terasa sakit, mungkin dia mengira. Apa yang kuberikan padanya, adalah sesuatu yang sangat penting, jadi gerakannya begitu sungguh-sungguh. Aku berbicara dengan sangat keras, Yunsi, cepat bantu kami mengerjakan ini, setelah selesai. Ambil saja beberapa ubi untuk dibawa pulang. Nenekku saling memandang, juga menjawab dengan keras. Ya, gadis kecil,
Cepat kerjakan, nanti kakek bantu memikulnya pulang. Dia tidak mengerti, agak bingung. Mungkin ini pertama kalinya, dia menerima kebaikan seperti ini, bukan sedekah yang diberikan dari ketinggian. Bukan pula pengusiran dengan jijik, dia menatapku, aku berteriak padanya. Cepat, nanti gelap. Dia bekerja keras, dengan cepat, dan sangat teliti. Dia berjongkok di ladang yang kecil, terasa sedikit menyedihkan, beberapa waktu kemudian. Kubis mulai bertunas, hijau subur, Mu Yunsi meniru orang lain. Memungut banyak ranting kayu, lalu mengelilingi petak sayuran kecil itu, untuk mencegah ayam dan bebek dari rumah tetangga merusaknya. Beberapa hari lalu, dia melihat Paman Chen menanam kembang kol, Paman Chen memberinya beberapa bibit sayuran. Aku kembali menyuruhnya mengirimkan beberapa bibit lobak dan kubis. Sesampainya di sana, aku berkata dengan heran. Ubi jalar kecilmu tumbuh sangat baik, aku berkeliling sekali, mengagumi dengan tulus. Tangan sang protagonis wanita mungkin adalah yang disebut Golden Finger itu. Apapun yang dilakukannya, selalu berhasil. Aku akan memberimu sepotong. Dia langsung ingin melangkah masuk, aku menariknya, jangan. Aku menyerahkan bibit sayuran itu padanya, aku kembali menyuruhnya membawanya, segera tanam. Dia ragu-ragu untuk berbicara, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Aku menopang lututku dan berjongkok untuk bertanya padanya, berapa banyak beras yang kamu punya di rumah? 3 kantong besar. Beberapa hari lagi, aku juga akan membawakan 10 kilogram beras untukmu. Saat itu, lebih kurang akan ada yang mengikuti, bersihkan rumahmu. Mencari tempat untuk meletakkan nasi, dia mengangguk pelan, tiba-tiba berbalik dan berlari pulang. Sambil berlari, dia menoleh ke belakang, aku akan memberimu semangkuk air, anak berusia 6 atau 7 tahun. Belajar dari orang dewasa, cara bersikap, entah sedih atau kasihan. Hatiku terasa berat, dia memegangnya dengan hati-hati, mangkuk ini bersih sekali. Airnya jernih sekali, aku yang mencucinya, dia menggosok-gosok jarinya. Airnya baru saja habis, aku yang mencucinya, aku mengusap kepalanya yang berbulu dengan dorongan. Kepalanya yang berbulu, kamu melakukannya dengan sangat baik, ternyata karena aku memegang air itu tanpa meminumnya. Dia takut aku tidak menyukainya karena tidak bersih, jadi dia menjelaskan dengan suara pelan. Aku meminum airnya, mengembalikan mangkuk kepadanya. Ini sudah musim dingin. Ingatlah untuk memanaskan air untuk diminum. Kalau tidak mudah masuk angin, dia mengangguk. Saat itu, aku dan pria itu menarik tangannya. Aku belum bereaksi. Mu Yunsi tiba-tiba berbalik, kecil sendirian, sedikit membuka tangannya. Dalam tampilan pelindung, hatiku langsung terkejut, begitu lemah. Begitu takut, tapi begitu berani, Paman Mu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengantarkan beberapa bibit sayuran, lalu kembali sekarang? Aku menepuk bahu Mu Yunsi, menyuruhnya berhati-hati, jangan memprovokasinya. Aku pergi, tapi tidak menyangka keesokan harinya. Guru Mu Yunsi memanggilku ke kantor, mengatakan Mu Yunsi berkelahi. Memintaku untuk mengawasinya. Aku sangat terkejut, guru. Aku adalah wali Mu Yunsi, aku tidak berkewajiban untuk mendengarkan ajaranmu di sini. Guru itu seketika terdiam, tapi kamu ingin mengubahnya. Kau juga ingin dia membuat kemajuan. Ini adalah kebaikan dan etika profesionalmu sebagai seorang guru. Namun, ini seharusnya tidak menular padaku. Aku bukan kerabatnya. Aku hanya tetangga satu desa, hanya seorang kakak yang mengenalnya. Keluar dari kantor, Mu Yunsi berdiri di ambang pintu, seperti anak anjing yang ditinggalkan, merasa diperlakukan tidak adil sekaligus marah. Dia mengepalkan tangannya, menatapku dengan galak, aku menamparnya. Di kepalanya, aku bersikap baik padamu, itu karena aku baik hati. Tapi aku bukan ayahmu, juga bukan ibumu, beberapa hal bukan urusanku. Aku berbalik dan pergi. Gadis brengsek itu masih marah, aku belum marah. Aku dimarahi tanpa alasan, dikatakan bahwa sebagai kakak, aku tidak menjaga adikku dengan baik. Karena kesal, aku kembali dan menepuk punggungnya. Kenapa berkelahi? Perkelahian macam apa yang sampai harus mendorong orang ke dinding? Kau sangat kejam. Jika guru menghubungi ayahmu, bukankah ayahmu akan memukulmu sampai mati? Cepat minta maaf pada teman sekelasmu. Kalau tidak, jangan bicara padaku. Mu Yunsi melirikku dengan cepat, lalu menerobos masuk ke kantor seperti bola meriam. Bergerak, dia berlutut di depan anak laki-laki kecil itu, suaranya nyaring. Maaf, tak bisa berkata-kata, guru di kantor pun terdiam. Anak laki-laki kecil yang menangis itu juga sangat terkejut, mulutnya ternganga, lupa menangis. Mataku terasa perih, apa anak ini berpikir bahwa meminta maaf berarti harus berlutut? Dalam perjalanan pulang, aku memberinya banyak nasihat, bahwa meminta maaf terutama berarti menyadari kesalahanmu, mengatakan maaf dengan tulus, dan kesalahan itu harus diperbaiki. Kalau tidak, meminta maaf tidak ada artinya. Apapun yang terjadi, jangan mudah berlutut, kecuali untuk hal yang sangat penting. Atau dalam situasi yang tidak bisa dihindari. Aku berusaha keras. Mata anak itu berbinar,
membentuk bulan sabit, wajahnya penuh kebahagiaan. Aneh, dia begitu senang meski diberi nasihat, tahap ujian yang penuh teka-teki. Saya tanpa sengaja melihat kertas ujian bahasa Mandarin dengan nilai 18. Saya sangat terkejut. Sang protagonis wanita adalah seorang siswa berprestasi. Bagaimana mungkin nilai bahasa Mandarinnya 18? Deskripsi tentang protagonis wanita di tahun yang sama tidak banyak. Hanya dalam percakapan antara kedua orang tersebut ketika pemeran pendukung pria di universitas mengganggu protagonis wanita, dan dalam ingatan protagonis wanita. Jadi, apakah protagonis wanita di kelas 1 pernah mendapat nilai 18? Tidak dapat diketahui. Saya mengalihkan pandangan dari kertas ujian yang kusut dan melihatnya menulis pekerjaan rumah membelakangi saya. M.Yu Yunsi, yang diam-diam melirik saya dari sudut matanya, mana kertas ujian matematikamu? Dia terdiam sejenak, menyeret kakinya, dan mengeluarkan selembar lagi dari tasnya. Kertas ujian yang kusut, meskipun angka 83 dengan tinta merah ini sangat mencolok. Syukurlah, ini hanya masalah mata pelajaran yang lemah. Masih ada 2 bulan sebelum ujian akhir. Tak peduli seberapa keras aku berusaha memperbaikinya, itu takkan berhasil. Aku menyuruhnya membereskan tas sekolahnya dan menyuruhnya datang ke rumahku selama 2 hari di akhir pekan. Menggunakan buku catatan, aku memintanya mengerjakan ulang semua lembar soal yang bisa ia temukan. Jika ada yang tidak bisa ia jawab, aku memberitahunya bahwa aku mengira itu Nua memperbaiki langit, menambal beberapa kekurangan. Hasilnya adalah Jingwei mengisi laut, dia tidak mengerti ini dan itu, dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Saya merasakan penderitaan menjadi seorang guru. Ujian akhir semester lupakan saja. Libur musim dingin akan digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Setelah ujian selesai, saya memintanya untuk membawakan buku bahasa Mandarin dan buku matematika. Aku menceritakan segalanya dari awal. Kakek nenekku tertawa senang dan berkata, "Cucu kesayangan jadi guru. Hebat sekali." Terlepas dari hebat atau tidaknya, siswa ini benar-benar sulit diajar. Nilai akhir keluar. Bahasa Mandarinku 98, matematikaku 100. Bahasa Inggrisku 99. Bahasa Mandarin M.Yu Yunsi 45, matematika 85. Saya mengertakkan gigi, lalu mengumpulkan keberanian lagi, memikul tanggung jawab mengajar tambahan. Saya tidak tahu apakah dia sudah tercerahkan atau bagaimana, M.Yu Yunsi belajar dengan sangat cepat. Selain bahasa Mandarin, terkadang dia benar-benar tidak mengerti, tapi pada dasarnya dia akan mengerti jika diajari. Orang tua saya kembali menjemput saya untuk bermain di kota. Mereka juga membawa saya kembali, memberi saya buku latihan, buku referensi, dan buku kaligrafi yang saya minta untuk dibeli. Saya meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk M.Yu Yunsi, memastikan itu akan mengisi kehidupan liburan musim dinginnya. Saat saya pergi, dia menatap saya dengan penuh kerinduan, matanya yang besar dipenuhi keengganan. Saya menepuk kepalanya. Aku akan segera kembali. Aku akan membawakanmu permen dan mainan. Selesaikan saja buku latihanmu. Aku akan kembali. Sebenarnya aku bisa menghindarinya, tapi aku adalah pemilik tubuh asli. Sepertinya setiap liburan musim dingin dan musim panas, aku akan menghabiskan waktu bersama ayah dan ibu anak itu. Aku juga tidak terkecuali. Saat tahun baru, aku membawakan M.Yu Yunsi 2 kotak petasan. Dan 2 kotak gasing putar, dan sepasang sepatu. Aku menekankan. Ini dibeli dengan uang sakuku dan hadiah dari orang tuaku. Aku berharap dia mengingat semua kebaikanku. Sehingga kita bisa bertemu lagi nanti dengan senyuman. Bukannya ingin membunuhku. Dia memegang kotak sepatunya tanpa reaksi. Aku membungkuk untuk melihatnya. Mata M.Yu Yunsi memerah, air mata berputar di matanya. Ujung hidungnya juga merah. Melihat M.Yu Yunsi seperti ini membuat hatiku sesak. Tenggorokanku sedikit tercekat. Aku mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, menggosok rambutnya. Sekarang sudah bersih, berkilau, lembut dan halus. Sudah tumbuh panjang. Selamat tahun baru, M.Yu Yunsi. Dia mengatupkan bibirnya, lalu mendongak menatapku setelah beberapa saat. Air mata bening. Dari matanya yang merah jatuh ke bibirnya, hampir menetes. Terima kasih, Kak. Selamat tahun baru. Jika warna bisa menggambarkan suasana hati seseorang, maka suasana hatiku sekarang adalah selembar kain putih yang penuh kacau. Sedih karena nasibnya yang menyedihkan. Merasa sedih dan simpati karena air matanya. Puas dan bangga karena dia belajar merawat dirinya sendiri. Juga bahagia karena sebutan kakaknya seumur hidup. Ayah M.Yu Yunsi. Pada tahun baru, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia sadar. Memasak, menempelkan kaligrafi. Membakar kertas, menyalakan petasan, lalu minum lagi. Aku mengajak M.Yu Yunsi dan putri paman untuk bersama sekelompok besar anak-anak desa membawa lentera merah mengunjungi rumah-rumah. Saat kembali, kantongku penuh dengan makanan enak dan uang saku recehan. Aku memasukkan semua uang dan makanan ringan ke dalam kantong M.Yu Yunsi. Ayo cepat. Sudah terlambat. Ingatlah untuk memakai baju baru besok, dan sepatu baru. Memulai perjalanan baru.
MU Yunsi berjalan sambil menoleh ke belakang 3 kali. Keesokan harinya, hari pertama tahun baru. MU Yunsi tidak memakai sepatu barunya, dia bilang sayang. 1 semester berlalu. Sepatu di kakinya, dari sepatu usang ini berganti ke sepatu itu yang lusuh, tidak pernah terlihat dia memakai sepatu baru. Semester ini, nilainya sempurna, membuatku bangga untuk beberapa saat. Aku tidak lupa setiap hari aku berangkat dan pulang sekolah, membiarkannya di jalanan bertemu Wenke, bertemu Gusi. Akhir pekan aku mengajarinya matematika, tinggi MU Yunsi bertambah 1 jengkal, di kelas 2 dia bahkan menjadi ketua kelas. Pada saat ini, MU Yunsi memiliki citra seorang siswa miskin yang mandiri dan kuat, mengenakan pakaian lama. Sepatu usang, tapi bersih, rambut dikuncir kuda tinggi. Beberapa kali tegak, biasanya menghadap ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Namun sikapnya tidak rendah hati atau sombong, sangat mirip dengan anak-anak dari keluarga miskin yang gigih. Iklan layanan masyarakat, ingin mencari citra karakter seperti ini, bukankah begitu? Dia harus menanam sayuran untuk menghidupi dirinya sendiri, mencari pekerjaan serabutan untuk mengumpulkan makanan, dan memastikan pelajarannya tidak tertinggal. Tetangga-tetangga, sabar dan berhati baik, bersedia memintanya melakukan sesuatu. Beri dia lebih banyak beras, tepung, sayuran, jaga martabatnya. Biarkan dia hidup dengan bangga, hidup dengan teliti, selama dia menghindari ayahnya. Karena dia sudah besar, larinya lebih cepat, sebagian besar waktu. Bisa menghindar, sesekali dipukul, juga bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lari ke rumahku, aku memberinya obat. Akhir semester. Wajahnya penuh kegembiraan saat membawa piala penghargaan. Aku memeluknya dan berputar berkali-kali. Ini bukan piala penghargaannya. Ini adalah hasil pengajaranku. Biasanya tidak lulus, di akhir semester keluar jurus pamungkas. Aku bertanya padanya, mengapa nilainya begitu buruk di hari-hari biasa. Dia berkata, saya tidak mengerti apa yang diajarkan guru. Apa yang dijelaskan kakak, saya mengerti. Baiklah. Saya punya bakat menjadi guru. Di kelas 3, guru MU Yunsi bertemu saya dan berkata, MU Yunsi menulis sebuah esai, judulnya adalah Kakakku. Dia bilang, sekilas orang tahu itu tentangmu, dan sangat terharu. Tertahan air mata. Sebenarnya, esai itu akan dibacakan di kelas sebagai contoh, tetapi MU Yunsi tiba-tiba berlari ke panggung penghargaan. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Akhirnya, 427 gurunya terus-menerus memuji saya karena saya baik hati dan suka menolong, dan mengatakan saya pasti akan memiliki masa depan yang cerah. 428 dia juga mengatakan bahwa dia belajar banyak dari saya, selain menariknya keluar dari lumpur, dan mencegahnya jatuh kembali ke dalam lumpur. 429 guru saya juga memuji saya, guru dari kelas lain juga memuji saya, dan kepala sekolah juga memuji saya. 430 karena karangan ini, saya dinobatkan sebagai siswa teladan pada kelas 6, salah satunya adalah ambisi. 431 yaitu suka menolong, membantu adik kelas keluar dari bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga. 432 membantu dia mendapatkan dana untuk perjodohan spiritual, membantunya jatuh cinta pada belajar. 433 meraih prestasi luar biasa. Saya tidak pernah menyangka tindakan saya begitu mulia di mata orang lain. 434 saya pikir semuanya akan baik-baik saja begitu ibunya datang menjemputnya. 435 tetapi kecelakaan tetap terjadi. Saya tidak menyangka. 436 ayahnya begitu gila, di tengah malam, menyelinap tanpa suara. 437 suara pukulan yang keras dan berisik sangat menakutkan. Saya mendengar Wang Shenzihai tidak jauh dari MU Yunsi. 438 MU Kingsan. Bajingan, jika kamu memukul lagi putri kandungmu. 439 dia akan dipukuli sampai mati. Ketika orang-orang bergegas mengenakan pakaian mereka, MU Yunsi tangannya diikat. 440 digantung di balok, kepalanya terkulai, tidak sadarkan diri. 441 bahkan harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya. MU Kingsan jenis bajingan apa dia? Cuaca sudah sangat dingin. 442 dia masih seorang gadis berusia 10 tahun. Dia digantung di sini. 443 diperlakukan kasar seperti ini oleh ayah kandungnya. Betapa putus asanya dia saat pingsan. 444 apakah dia merasa akhirnya terbebas? Beberapa tas sekolah. 445 saya dengan hati-hati menurunkan MU Yunsi, dan saya buru-buru membungkus piyama besar yang saya kenakan padanya. 446 tubuhnya dingin, luka baru di kulit putihnya menutupi luka lama. 447 penuh luka. Saya tahu dia tidak akan mati, tetapi hati saya sakit. 448 luka lama terasa sakit. Hari ini adalah tanggal 28 bulan ke-12, lusa adalah tahun baru. 449 anak-anak lain di rumah mengeluh kesana kemari. Bahkan jika mereka nakal, mereka akan dimaafkan dengan ucapan, ini tahun baru. 450 MU Yunsi di rumah saat tahun baru. Tetapi gurunya terus memuji saya, mengatakan bahwa saya baik hati, suka menolong,
dan pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang. Dia juga bilang telah belajar banyak dari saya, mengatakan bahwa selain menariknya keluar dari lumpur, juga tidak membiarkannya jatuh kembali ke dalam lumpur. Guru saya juga memuji saya, guru-guru kelas lain juga memuji saya, kepala sekolah juga memuji saya. Karena esai ini, saya juga dianugerahi sebagai siswa teladan pada kelas 6, salah satunya adalah berpengaruh. Hanya senang membantu adik kelas keluar dari bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga. Membantunya mendapatkan dana untuk pembinaan kekuatan spiritual, membantunya jatuh cinta pada belajar. Mendapatkan hasil yang luar biasa, saya tidak pernah menyangka tindakan saya begitu agung di mata orang lain. Saya pikir selama dia menunggu ibu kandungnya menjemputnya, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kecelakaan tetap terjadi. Aku tidak menyangka. Ayahnya begitu gila. Larut malam, menyelinap diam-diam. Teriakan memukul yang berisik itu benar-benar memekakan telinga. Aku mendengar Paman Wang berteriak tidak jauh dari MU Yunsi. MU Kingsan, dasar bajingan, masih memukuli putri kandungmu. Dia hampir saja membunuhmu. Saat orang-orang bergegas menghampiri, MU Yunsi terikat tangannya. Digantung di balok atap, kepalanya terkulai, tidak sadarkan diri. Bahkan harimau segan memakan anaknya. Jenis bajingan apa MU Kingsan itu? Cuaca sudah sangat dingin. Dia masih seorang gadis 10 tahun, dia digantung di sini. Diperlakukan seperti ini oleh ayah kandungnya, betapa putus asanya dia saat pingsan. Apakah dia merasa akhirnya terbebas? Beberapa pelayan. Dengan hati-hati menurunkan MU Yunsi, aku segera melilitkannya dengan piyama besar yang kusobek. Tubuhnya dingin, kulit putihnya ditutupi luka baru di atas luka lama. Penuh luka, aku tahu dia tidak akan mati, tapi hatiku sakit. Hatiku perih, hari ini tanggal 28 bulan 12, lusa sudah tahun baru. Anak-anak lain dimanjakan di rumah, bahkan jika nakal, akan dimaafkan dengan ucapan, ini tahun baru. MU Yunsi di rumah saat tahun baru, malah dipukuli sampai babak belur oleh ayah kandungnya. MU Yunsi dilarikan ke rumah sakit. 2 tulang rusuknya patah dan organ dalamnya sedikit berdarah. MU Kingsan benar-benar bajingan. Sungguh mengerikan. Tidak ada yang merawat MU Yunsi di rumah sakit. Anehnya, MU Kingsan tidak punya banyak kerabat di desa. Mungkin itu latar belakang tokoh utama wanita. Kakekku bilang, beberapa keluarga patungan. Ada seorang bidan di desa. Dia merawat wanita yang baru melahirkan di kota kabupaten. Dia bisa mampir mengantarkan makanan untuk MU Yunsi. Aku mengunjunginya saat tahun baru Imlek. MU Yunsi duduk tegak di ranjang rumah sakit, seperti cangkang kosong tanpa jiwa. Hatinya terasa sakit. Dia melangkah maju, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya akan membaik. Dia tidak bisa keluar rumah sakit saat tahun baru. Aku membelikannya pakaian baru, sepatu baru, dan makanan ringan. Aku juga memberinya amplop merah untuk uang saku. Saat aku pergi, MU Yunsi memeluk wajahnya erat-erat. Perlahan dia berkata, terima kasih. Tak lama kemudian, menurut alur cerita aslinya, MU Yunsi dijemput oleh ibunya. Itu bagus. Jauhi bajingan, menuju kehidupan baru. Yunsi, semoga saat kita bertemu lagi, kamu sudah bahagia. 10 tahun kemudian. Semester baru di universitas. Upacara pembukaan bergaya lama. Matahari terik yang sama meninggi. Mahasiswa baru berdiri tegak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antusiasme, dengan keringat membasahi wajah mereka. Wajah mereka memerah karena panas, tetapi mereka penuh semangat. Mahasiswa lama seperti terong yang dipukuli. Merasa gelisah, setengah mati, dengan ekspresi jengkel. Dan rasa tidak sabar yang meluap. Teman sekamarku dan aku mengutuk matahari yang terik, panas yang menyengat. Para pemimpin bersikeras mengadakan upacara pembukaan jam 9. Dan pembawa acara yang baru saja meminta agar audiens tidak bubar. Halo semuanya. Saya perwakilan mahasiswa baru, MU Yunsi. Seolah membawa kesejukan mata air yang jernih. Suara seorang wanita asing masuk ke telinga. Aku terpaku. MU Yunsi. Sungguh tak terbayangkan. Aku menoleh dengan keras, melihat ke arah panggung kehormatan. Pembicara itu bersinar di bawah sinar matahari. Bukankah MU Yunsi seharusnya bersama pemeran utama pria? Di Universitas Jingbei, ini Universitas Jingnan. Dan juga, aku mahasiswa tingkat 3. Bukankah dia seharusnya mahasiswa tingkat 3? Apakah mereka memiliki nama yang sama? Bukan, itu MU Yunsi. Di kelas, di asrama. Foto dan videonya, serta gosip, beredar lebih dari sekali. Gadis kecil itu, sudah tumbuh cantik rupawan, senyum dan kerlingannya. Lembut dan anggun, setiap gerakan anggun. Matanya masih dingin. Namun, saat ini dingin yang tenang. Kegelapan dan keganasan itu. Seolah tersembunyi di balik ketenangan dan kesunyiannya, seolah-olah pada suatu saat. Akan menunjukkan jejaknya. Banyak anak laki-laki tergila-gila padanya, internet kampus dipenuhi. Berbagai foto dan video, bahkan berbagai cerita penggemar,
bermunculan seperti jamur setelah hujan. Mu Yunsi datang. Aku menyadari dari diskusi teman-temanku. Seperti Dewi yang kembali. Mu Yunsi juga kembali, posisi protagonis wanitanya. Menjadi pusat perhatian. Dia adalah bulan di langit malam, dingin seperti embun beku. Tak terjangkau. Namun, saat aku ragu, apakah harus menyapanya, dia melintasiku tanpa melihat. Hatiku tiba-tiba lega, semua keraguanku teratasi. Hanya menyajikan sisa makanan selama beberapa hari, mengajar les sebentar saja. Memangnya pantas dikenang orang? Aku terlalu berpikir sendiri. Jadi, di malam penyambutan mahasiswa baru, setelah aku selesai memandu acara dan turun panggung, dia naik panggung untuk tampil, aku juga melintasinya tanpa melihat. Melalui penampilan piano dan nyanyi yang sempurna, Mu Yunsi menjadi terkenal di sekolah. Aku pikir berpapasan seperti orang asing. Adalah akhir dari kisah kita. Guru Qin menyelenggarakan acara perjodohan putra-putri. Kami berdandan sesuai keyakinan kami akan ketampanan, dan sampai di meja prasmanan. Gadis muda dan kurus itu membuatku berhenti seketika. Mu Yunsi? Apakah itu Mu Yunsi yang kukenal? Kenapa? Terpesona oleh kecantikannya? Batalkan janji. Ya, tapi dia dewi sekolah. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Saat saya mendorong pintu masuk, gadis-gadis itu mendongak dan melihat kami. Kilatan kekaguman melintas di mata mereka. Mu Yunsi melirik, lalu menunduk, tanpa ekspresi. Melihat saya, dia tidak terkesan atau menunjukkan emosi lain. Mungkin di matanya, saya hanyalah orang asing, itu bagus. Tidak saling mengganggu, anak itu Luo Chen berdiri tepat di seberang Mu Yunsi. Halo, saya Luo Chen, ini Shen Yifei dan Ye Feng. Saya berhadapan dengan seorang gadis berambut hitam panjang yang tersenyum malu-malu, teman sekamar lainnya juga berdiri. Beberapa gadis memiliki temperamen yang berbeda, penampilan yang luar biasa, Mu Yunsi sangat menonjol. Saya mengamati ekspresi Mu Yunsi, berpikir dia akan bereaksi ketika mendengar nama saya. Tetapi dia tetap tenang, tanpa perubahan, saya tidak peduli lagi. Saya hanya memperhatikan gadis di depan saya, dia tersenyum malu-malu saat melihat saya menatapnya. Saya membalasnya dengan senyum hangat. Boom! Saya melihat ke arah suara, gelas di depan Mu Yunsi terguling. Air mengalir ke seluruh meja, beberapa orang di dekatnya buru-buru menarik tisu. Luo Chen membantunya membersihkan meja dan bertanya dengan khawatir apakah tubuhnya basah. Mu Yunsi menggelengkan kepala, pandangannya melayang, bertemu dengan mata saya mengangguk padanya. Saya mengalihkan pandangan, setelah insiden kecil ditangani, para gadis mulai memperkenalkan diri. Halo kakak kelas, ini Mu Yunsi, saya Lin Qingya. Ini Li Ruoyu, kami berjabat tangan dan duduk, ponsel tiba-tiba berdering. Shen Yifei, aku akan bertukar gadis denganmu, kau tidak bisa menanganinya. Biarkan aku, teman sekamar mulai berdiskusi. Saya diam-diam menutup ponsel, pergi ke kamar mandi, tetapi setelah keluar, orang di seberang saya berganti menjadi Mu Yunsi. Saya menatap Mu Yunsi, lalu ke yang lain. Apa yang terjadi? Binatang-binatang ini, mereka benar-benar berani bertukar tempat secara terang-terangan. Saya menatap Mu Yunsi di seberang, dia sedang menunduk makan, poninya menutupi dahinya. Bulu mata dan alisnya jarang tapi tebal, sungguh pemandangan yang menggugah selera. Tercium olehku adalah aura anak baik yang penurut dan pengertian. Apakah ini aneh? Baru saja bersikap dingin dan menjaga jarak, membuat orang merasa sulit didekati. Sekarang dia bersikap patuh dan mudah diganggu. Gadis nakal, apakah kau berlatih teknik ini selama 10 tahun ini? Aku selalu merasa. Dia punya niat buruk, mau membuat masalah apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Sepanjang waktu menunduk makan, ponsel bergetar, Luo Chen di kepala. Gadis kecil itu sudah menatapmu beberapa kali. Semakin lama semakin merasa sedih, matanya hampir merah. Setidaknya lihat dia sekali. Bicara dengannya, bajingan. Aku mendongak menatap Mu Yunsi. Dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, hanya bisa melihat batang hidungnya yang rupawan. Ujung hidungnya sedikit merah, seolah baru menangis, sudut matanya memerah karena usaha. Penampilan seperti anak malang yang ditinggalkan, merasa sangat dianiaya. Aku sangat terkejut. Ini bukan Mu Yunsi yang kukenal. Dulu, dia dingin dan galak. Kesedihan dan kemalangan, semuanya ditahan dan dipendam, memberikan rasa keras kepala. Jadi memang pantas diperlakukan dengan baik oleh pemeran utama pria. Kini dia menjadi gadis yang penurut, pengertian, polos, dan tidak bersalah. Sangat bagus. Aku pemeran pendukung pria, aku harus punya identitas mendesak, aku jelas-jelas di mulut, tetap memilih makan. Ya, adalah bajingan berhati batu, menjauhi pemeran utama wanita, menuju hari esok yang indah. Jadi, setelah makan, aku langsung melambai dan berkata, "Dadah, Kak." Mu Yunsi melangkah maju setengah. Matanya berhati-hati, menunjukkan sedikit keraguan. Meskipun berhati-hati. Tapi keinginannya sudah jelas,
Dia ingin mendekatiku. Tapi aku tidak tahu jenis pendekatan yang mana. Apakah karena persahabatan 10 tahun lalu, atau karena pertemuan pertama hari ini? Jadi, aku menolak. Aku harus kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Dadah, akhirnya tidak ada yang menonton film. Dalam perjalanan pulang, Luo Chen bertanya, "Kau tidak punya perasaan apa-apa terhadap adik kelas itu?" Aku tidak menoleh, hanya memutar bola mataku untuk melihatnya. "Kau pikir aku sepertimu, melupakan persahabatan demi kecantikan? Ya ya ya. Kau angkuh, kau hebat, kau adalah kakak baik yang dicintai semua orang. Jika tidak bisa jadi pacar, jadilah adik baikmu. Kau pria kenyang tak tahu. Pria lapar kelaparan." Aku masih ingin membalas beberapa patah kata, tapi saat ini, ponsel tiba-tiba muncul permintaan pertemanan dari rumah, dengan pesan. Aku Mu Yunsi, fotonya adalah puncak gunung, seperti lukisan tinta. Separuh gunung tinta pekat, separuh langit terang. Pemandangannya agak familiar. Tapi sejenak, aku tidak ingat pernah melihatnya di mana. Nama panggilannya adalah Yunsi. Aku ragu-ragu. Luo Chen menahan tanganku, Shen Yifei mengulurkan jari. Membantu mengizinkanku. Aku tidak mengizinkanmu menolak menjadi kekasih. Aku juga tidak setuju. Aku benar-benar takjub. Terima kasih. Sama-sama. Seminggu kemudian, teman grup bertanya bagaimana perkembanganku. Kataku. Habis. Aku tidak bisa menjadi kekasih ini. Bukan berarti benar-benar habis. Sebenarnya, kami hanya mengobrol sebentar. Mu Yunsi bertanya padaku, apa yang kakak lakukan? Aku membalasnya, aku akan tidur. Jangan ganggu. Kakak, aku mentraktirmu minum teh susu. Aku menolak. Jian Fei, jangan ganggu. Dia bertanya lagi. Kakak, apakah kau sangat membenciku? Aku balas. Sedang di kelas, jangan ganggu. Dia bertanya. Kakak main game? Aku balas, mengerjakan PR. Jangan ganggu. Lalu suatu hari, Luo Chen memarahiku sebagai bajingan di grup. Hei, bajingan, adik kelas menangis di asrama. Tidak bisakah kau membalas pesan dengan baik? Aku agak bingung. Bagaimana kau tahu dia menangis? Dia melemparkan foto ke grup, terlihat dia memegang ponsel dengan kedua tangan. Kakinya bersandar di rangka tempat tidur. Kepala sedikit tertunduk, alis sedikit berkerut, lingkar mata merah. Mata berkaca-kaca, hidung merah, bibir cemberut. Meringis dan menyedihkan, tampak seperti telah diperlakukan sangat buruk. Aku terkejut dengan foto ini. Ketika aku menolaknya, dia menatap ponsel dengan ekspresi sedih seperti ini. Mu Yunsi ini? Apakah jiwanya dirampas? Atau, apakah ini Mu Yunsi saat dewasa? Apakah aku salah mengingat buku itu? Ataukah aku salah masuk ke buku? Apa yang sedang aku lakukan? Shen Yifei mencintaiku? Pria brengsek, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Luo Chen juga mencintaiku? Pria brengsek, cepat telepon dia. Katakan kau mencintainya. Luo Chen menjelaskan, Lin Qingya berkata. Setiap kali teman kecil Mu Yunsi memberanikan diri mengirim pesan, dia akan berhati-hati. Menunggu balasanmu dengan penuh harap, lalu setelah membaca pesanmu, kekecewaan bocah itu terlihat jelas. Lesu hingga tertunduk lesu, lalu menjadi penuh keluhan, menciptakan antisipasi, begitu patuh. Pria brengsek, bagaimana bisa kau tega? Aku dibombardir rentetan tuduhan. Kepalaku terasa pening, lalu di bawah desakan mereka, aku mengertakkan gigi dan membalas Mu Yunsi. Pesan mengajaknya jalan-jalan. Tetap mengejar serial favorit. Mungkin saat membaca ini, banyak penonton akan merasa kesal, tapi aku tahu, pemeran utama wanita pada akhirnya adalah milik pemeran utama pria. Jadi, aku memutuskan untuk tetap teguh seperti ini, berhati dingin. Lagi pula, Mu Yunsi yang asli dan tidak asli ini, aku tidak sanggup menghadapinya. Aku selalu merasa, detik berikutnya dia akan menjadi gila. Aku bahkan belum sempat menghindar. Luo Chen dan yang lain mengajak keluar lagi, aku baru tahu ada Mu Yunsi dan yang lain saat sampai di tempat. Mu Yunsi duduk di kursi. Melihatku, dia langsung berdiri dengan canggung. Kakak, dia hanya memanggil sekali, lalu tidak bicara lagi. Hanya menatap tanah. Luo Chen terus-menerus memanggilku, tak bisa berkata-kata. Dia adalah protagonis wanita yang ditakdirkan untuk protagonis pria, dan di kemudian hari dia akan menyiksaku. Protagonis wanita yang akan membuatku masuk penjara. Meskipun saat kecil, aku tidak mengganggunya. Bahkan banyak merawatnya. Tapi siapa yang tahu, dia seperti balas budi atau dendam. Siapa yang mengerti penderitaanku? Hahaha, aku tahu aku seharusnya tidak tertipu oleh penampilannya. Tetap tidak bisa menahan hati yang melunak, aku duduk di sebelahnya, matanya seketika memancarkan kejutan, kelopak matanya perlahan memerah, di dalam matanya perlahan terkumpul. Kabut air menjadi tetesan air mata, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca, jantungku terasa seperti dihantam keras. Dosa apa yang telah kuperbuat, kakak? Aku menggigil. Suara lembut dan menyedihkan itu benar-benar seperti pukulan telak, aku berkata, aku akan mendengarkanmu.
Kakak, jangan abaikan aku, ku mohon. Mata yang menggemaskan ini, menatapku dengan tulus dan polos, memohon berulang kali. Merasa kasihan itu wajar, kan? Hari biasa. Jam istirahat biasa, MU Yunsi tiba-tiba muncul, berdiri di depan pintu kelas. Menatapku yang duduk di baris kedua dari depan pintu dengan penuh harap dan hati-hati, lalu memanggil, Kakak Ye Feng. Setelah selesai berbicara, matanya menatapku, matanya berkedip lalu terangkat lagi. Menunjukkan sedikit kegelisahan, begitu manis hingga membuat hati sakit. Di tengah keramaian siswa, seolah semuanya terhenti, semua orang memandanginya. Di tengah tatapan jijik semua orang, aku berjalan ke depannya, mata gadis kecil itu terlihat semakin terang. Terang bagai bintang. Aku merasa gemas, tapi masih dalam batas terkendali. Aku meraih lengan bajunya, membawanya ke ruang kelas kosong di sebelah. Ada apa? Ada sesuatu? Dia menunduk, salah satu kakinya menggesek lantai. Suaranya sangat rendah, Kakak, hari ini ulang tahunku. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca, basah oleh air mata. Kakak, bolehkah menemaniku merayakan ulang tahun? Aku sekali lagi melunak. Berkali-kali melunak, ini penyakit, harus diobati. Aku segera mengeluarkan ponselku, mentransfer 280 yuan kepadanya. Beli saja kuenya sendiri. Kakak harus belajar, baik-baiklah. Aku kembali ke kelas dengan hati yang teguh. Begitu duduk, Shen Yifei menyikutku sambil menerima telepon dari Shishi. Menabrak perutku hingga terasa sakit, dasar kau binatang, binatang. Luo Chen memegang wajahku, menyuruhku melihat ke pintu kelas. Apakah kamu melihatnya atau tidak? Adik perempuan hewan buas, matanya yang malu memerah. Apa yang kamu lakukan? Luo Chen dengan cepat mengemasi barang-barangku, menggantung tas di leherku, dan mengangkatku. Mendorongku keluar, hewan buas, pergi hibur gadis itu. Aku berdiri lagi di depan MU Yunsi dengan canggung. Aku mencoba menenangkan pikiranku dan merapikan rambutku. Kencangkan tas dan sepatu di lehermu. Ayo pergi, tidak masalah jika kakak tidak mau. Aku terbiasa merayakan ulang tahunku sendiri. Kakak didorong keluar, apakah kamu pikir kamu bisa masuk lagi? Aku berjalan di depan. Ayo pergi. Bagaimana kamu ingin merayakan ulang tahunmu? Apakah aku membuat kakak sedih? Tidak, kakak. Bolehkah aku memegang tanganmu? Pacar. Bukankah pacar yang harus berpegangan tangan dengan pacarnya? Aku menarik diri. Pacar? Apa pacar? Gadis ini kesurupan? Atau ada kecelakaan dalam 10 tahun terakhir, dan kepalanya terluka? Dia benar-benar mengulurkan tangan untuk memegang tanganku. Aku tiba-tiba mundur setengah langkah. Teman kecil MU Yunsi, kita hanya teman biasa. Kau tahu, kepala anak kecil itu miring, wajahnya murni. Kakak, bukankah kamu laki-laki? Laki-laki adalah pacar. Aku tidak bisa berkata-kata. Benar-benar keterlaluan. Aku tertawa terbahak-bahak dengan mulutku yang sulit bergerak. Selanjutnya adalah komedi putar. Permen kapas, manisan gula, korsel es krim. Kincir ria. Kasihanilah tulang-tulang tuaku. Aku turun dari taksi. Di depanku adalah hotel bintang 4. Aku akan meledak. Aku khawatir aku salah menggenggam. Banyak pertanyaan, anak kecil. Ini. Apa artinya ini? MU Yunsi menoleh, matanya menatap. Bukankah internet bilang setelah usia 18 tahun? Dia menggigit bibir bawahnya dengan malu. Kia menghela napas memandangku, wajahnya pucat. Sampai jumpa. Aku berbalik dan lari, kembali ke taksi, berteriak dengan harga diri yang rendah. Sopir cepat jalan, sopir menginjak gas. Mobil melesat jauh untuk melarikan diri. Saya sangat serius mengirim pesan kepada MU Yunsi. Adik kelas kamu masih muda. Belajar dengan baik adalah kebenaran, jangan terburu-buru mencari pacar, saya hanya kakak kelasmu. Kakak kelas biasa, jika kamu tidak bisa membedakan hubungan kita maka jangan berhubungan lagi. Begitu dikirim dia langsung membalas video seolah-olah dia terus memegang ponselnya menunggu berita. Saya dengan panik menutup telepon dan mematikannya gerakan kecil. Membuat saya seperti lari 3 km, jantung berdebar kencang, saya terengah-engah. Menakutkan sekali, saya tidur nyenyak. Dalam mimpi saya masih berada di panggung disko menyelamatkan seorang gadis yang pusing. MU Yunsi memijat leher saya dengan erat, tersenyum dingin. Kakak, kamu tidak bisa lari. Saya tiba-tiba bangkit dan terengah-engah. Saya sangat ketakutan. Setelah menenangkan diri saya melihat ke bawah. Bertemu dengan tatapan menyalahkan Shen Yifei. Saya bingung, ada apa? Shen Yifei bertanya kepada saya, apa yang kamu katakan pada MU Yunsi tadi malam? Dia menangis di bawah selimut sepanjang malam. Menangis? MU Yunsi benar-benar menangis? Siapa yang menangis? Bajingan Lin Feng melakukan apa? Membuat siapa menangis? MU Chen mendekat. MU Chen duduk di tempat tidur seberang Ye Feng. Kamu benar-benar pembunuh emosi. Saya membuka ponsel tanpa daya. MU Yunsi mengirim beberapa pesan. Kakak, maafkan aku telah menyusahkanmu. Kakak, aku tidak menyukaimu tapi aku terus berusaha mendekat. Memang sangat menjengkelkan kakak, aku benar-benar menyukaimu. Jangan abaikan aku kakak. Apa kamu benar-benar mengabaikanku?
Saya membayangkan Mu Yunsi mengarang pesan dengan menyedihkan sambil menyedot hidungnya dan menangis. Saya benar-benar berdosa berat lalu saya membalasnya tidak. Tertidur pukuli diri sendiri membuatku tidak merasa lunak. Mu Chen diam-diam berkata bisa ditarik, aku mengangguk. Baik, terlambat untuk menariknya, aku mungkin kerasukan setan barusan. Keesokan paginya ponsel berdering, kakak aku membawakan sarapan. Baru saja bangun merasa pusing melihat berita membuatku langsung sadar. Aku menatap papan itu tenggelam dalam perenungan, inilah yang mengikuti kata-kataku. Ini adalah kesadaran adik kelas biasa, aku berkata pada Luo Chen, aku tidak akan pergi ke kelas pagi ini. Tolong sampaikan pesanku. Luo Chen menoleh sambil tersenyum menantang dasar kecil. Jika kamu tidak turun kami akan mengangkatmu. Shen Yifei dan Mu Chen diam-diam memberi isyarat. Oke, tunggu, aku buru-buru turun di bawah pohon tanpa nama. Gadis berbaju putih mencondongkan tubuh dengan ringan, kakak Mu Yunsi melangkah maju. Tertawa ceria dan cerah seolah-olah semua kebahagiaan di dunia tidak bisa menandingi kebahagiaannya. Selain sarapan pagi saat dia tidak ada kelas, dia juga menemaniku ke kelas. Menjagaku di perpustakaan, terkadang memesan teh susu atau sup pedas. Teman sekamarku memuji adik kelas yang perhatian. Aku tidak bisa berkata apa-apa, dia juga mengajakku pergi ke lapangan sekolah untuk menonton pertunjukan klub. Menonton film, menonton pertandingan kompetisi mereka tahun pertama. Anak-anak mengabaikan kakak kelas dan adik kelas biasa. Sepenuhnya ketika aku bertanya, dia menatapku dengan polos. Dengan hati-hati dan cemberut berkata, kakak, apa yang aku lakukan salah lagi? Adik kelas tidak boleh mengajak kakak kelas menonton film, bukan berjalan-jalan dan mengobrol juga tidak boleh. Tidak berpegangan tangan. Adik kelas tidak bersalah hanya karena kakak kelas banyak menuntut. Benar, acara pertunjukan sastra dan seni hari nasional dia sudah cukup bagiku. Latihan sampai larut malam-malam ini memintaku menjemputnya, aku pikir dia seorang gadis. Memang tidak aman, jadi aku pergi. Ketika aku sampai di ruang dansa, Mu Yunsi mengenakan gaun hitam berdiri di ambang pintu menatap lukisan di dinding seberang. Cahaya tidak terlalu terang di dinding, ada banyak karya siswa seni. Mata kuning melihat. Ruang dansa gelap di belakangku tampak seperti monster ruang tak berujung yang menganga lebar. Seolah ingin menelannya, atau seolah dia adalah pemilik monster itu, terentang dan menari, menunggu mangsa datang. Sangat kontradiktif. Seolah menyadari tatapanku, dia menoleh dan menatapku dengan tepat. Tatapan tajam dan dingin, hatiku berdebar. Kemudian mata Mu Yunsi sedikit melengkung, tatapannya lembut, patuh. Senyum merekah, murni dan polos, kakak. Suara lembut, patuh, dan membuai, hawa dingin merayap dari telapak kaki. Hingga menggelitik jantung, jantung berdetak kencang, melambaikan tangan selamat tinggal pada teman-teman menari lainnya. Aku dan Mu Yunsi turun bersama, lalu dia mengambil mawar dari pot bunga, dan segelas teh susu dari belakang patung. Mengambil sekotak hidangan penutup dari belakang vas, tariannya ada di lantai 3, dinding tangga. Tanaman hijau dan beberapa patung seni, menghiasi dinding dengan indah, membentuk pemandangan unik. Cahaya dan bayangan berselang-seling, perpaduan harmonis tanaman hijau dan karya seni. Semuanya adalah pemandangan unik. Berpadu adalah keindahan lain. Pertama kali melewati dinding ini, sangat mengagumkan. Setelah 3 tahun, tidak lagi mengejutkan. Setiap ceruk adalah kejutan dan antisipasi. Saat turun ke ceruk terakhir di lantai 1. Jantungku berdebar kencang, aku menahan napas tanpa sadar, aku seorang pria tua. Sangat menantikan kejutan yang disiapkan seorang gadis, malu dan bersemangat, merasa dihargai. Merasa diperhatikan, Mu Yunsi mengangkat tangan dan merogohnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Kepala yang tercengang oleh kejutan, langsung sadar, ini pasti tidak bisa. Dia baru 18 tahun dan lamaran seharusnya dariku, kotak itu terbuka. Di dalamnya tergeletak seutas tali merah tipis dengan 2 manik-manik batu akik merah. Aku ingin memukul diriku sendiri yang barusan berpikir liar. Kemudian Mu Yunsi tersenyum lembut. Selamat ulang tahun kakak, Luo Chen untuk mengejar Suyan. Mengorganisir menonton film romantis, aku selesai, memikirkan menonton film dengan Mu Yunsi. Tiba-tiba merasa bersemangat, sedikit malu, mungkinkah aku jatuh cinta padanya. Bioskop gelap dan remang-remang, hanya cahaya dari layar film yang melompat, kadang terang kadang gelap. Agar tidak saling mengganggu, kedua belah pihak memilih tempat duduk yang saling berjauhan, untungnya sepi. Tempat dudukku memungkinkanku menangkap dengan tepat Shen Yifei di kiri bawah dan Luo Chen di kanan. Kakak, aku berhasil memegangnya. Aku menarik tanganku dengan cepat. Mu Yunsi mengerucutkan bibirnya, matanya terang dan basah dalam kegelapan. Aku menarik napas tajam. Penampilan yang lembut, polos, benar-benar menggemaskan. Kakak, kapan aku bisa jadi pacarmu? Aku menelan ludah dengan gugup. Kamu baik. Tapi masih terlalu muda, baru 18. Mu Yunsi tiba-tiba mendekat. Sesuatu yang licik melintas di matanya, napas hangat menyemprot telingaku, membuatku geli. Aku langsung berdiri, popcorn berhamburan ke lantai. Dia menatapku dengan penuh harap. Dalam cahaya yang kabur, matanya berbinar merah. Aku lupa masalahnya. Entah mengapa ada perasaan khusyuk. Suara ketidakpuasan terdengar dari belakang,
mengeluh karena kami menghalangi film. Aku segera duduk di samping dan menatap layar film, tanpa berkedip. Mu Yunsi telah berubah, bukan lagi gadis kecil yang murung dan ganas itu. Aku juga berubah, aku menjadi tidak murni. Kakak, angkat kakimu. Suaranya sangat dekat. Hatiku panik, dan aku secara refleks menarik kakiku. Melihat ke bawah, Mu Yunsi meringkuk di bawah kursi, memunguti popcornku yang tumpah. Menarik ujung rok panjangnya, sudah bertambah banyak. Entah mengapa aku teringat masa kecil. Ketika aku pergi ke rumah-rumah untuk memberi selamat tahun baru dan menerima permen serta amplop merah, aku tetap memberinya bagianku, berharap dia selamat tahun baru. Dia seperti ini, menarik-narik pakaiannya, jarang tersenyum. Giginya yang putih menyilaukan. Sayangnya, aku tidak bisa merayakan ulang tahun ketiganya bersamanya. Penampilannya di ranjang rumah sakit muncul dalam ingatanku. Aku berjongkok diam-diam untuk membantu memunguti. Satu kali kelembutan hati, selalu kelembutan hati. Senyum Mu Yunsi manis. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Kakak, kamu baik sekali. Dia cukup gesit memberikan kartu teman baik, aku juga bisa memberikannya. Kamu juga baik. Kembali ke asrama, ada kotak beludru merah di dalam tasku. Di dalam kotak itu terselip sebuah catatan, dengan satu baris tulisan yang anggun. Kakak. Kedua manik merah ini, bukankah seperti kacang merah yang merindukan sampai ke tulang? Tahukah kamu, hawa panas langsung naik ke kepala. Wajahku langsung memerah. Aku membuka kotak itu perlahan, di dalamnya tergeletak dua anting merah bulat dan berkilau. Hei, apa yang kamu pegang? Suara Shen Yifei terdengar gaduh. Aku menutup kotak itu seketika, memasukkannya ke dalam tas, tidak ada apa-apa. Tiga pria mengerumuni dan mencoba merebutnya, aku mengeluarkan kotak itu, menyembunyikan perubahan. Lalu aku dimarahi dengan sarkasme, aku bisa menahannya, Mu Yunsi menemaniku ke kelas. Aku menemukan surat cinta di buku jurusanku, aku tidak menyangka, jari telunjuk dan jari tengah. Ditambah amplop tipis, dengan hati merah cerah digambar di sampul putih. Ada juga tulisan Ye Feng, kakak, apa ini? Suaranya bergetar, suara serak, matanya merah. Penuh harapan dan keputusasaan, seolah menunggu aku berbohong padanya. Seolah tidak bisa mengubah kenyataan, seluruh orang dalam keadaan yang sangat rapuh, menurutku ini hanya surat cinta kecil. Tidak perlu seperti ini, seperti bencana hari kiamat yang menimpa, perpisahan hidup dan mati. Penampilan dikhianati dan ditinggalkan, surat cinta, surat cinta. Apa artinya? Mu Chen di depan, tertempel di meja kami. Dia berbalik dan berbisik, surat cinta ke-9, surat cinta ke-9 dari Ye Feng, si jenius dari jurusan matematika. Aku menusuk kepalanya dengan pena. Diam, apakah kakak sudah membacanya? Suaranya semakin rendah, sangat rendah seolah tanpa emosi. Shen Yifei mendekat. Sudah kubaca semua, semuanya hancur, kedua ayam asam ini. Monster yang ingin dunia kacau, dia sepertinya tertawa kecil, tawa itu sangat ringan. Seolah kesakitan sampai batasnya, jika dilihat dengan cermat, di matanya. Sudah dipenuhi kilauan perak, sudut matanya memerah, aku benar-benar bukan manusia. Perasaan bersalah yang kuat menyelimuti hatiku, membuatku merasa berlebihan. Aku harus menjelaskan. Mu Yunsi tiba-tiba bangkit, dan diam-diam berjalan keluar kelas dari pintu samping, di podium. Guru itu bahkan bercanda. Nak, kamu tidak pantas mendapatkan kakak kelasmu selesai mengajar? Terkejut, bahkan guru mengenalinya, anak itu dengan sopan menjawab. Halo guru, saya ada urusan mendadak, tidak bisa melanjutkan mendengarkan kelas Anda. Tidak apa-apa, cepatlah pergi. Kelembutan dan toleransi orang yang lebih tua seperti ini. Ada apa? Selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yunsi tidak menghubungi saya lebih dulu. Sepertinya dia sudah menyerah, sekarang tiba-tiba tidak mengitariku lagi, aku agak tidak terbiasa. Merasa ada yang kurang di sekitarku, Luo Chen memarahiku, aku pantas disiksa. Shen Yifei dan Mu Chen terus memarahiku sebagai bajingan, lalu menyuruhku pergi mencari Mu Yunsi. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah menjelaskan kepada teman sekamar Mu Yunsi, dan mereka akan memberitahu Mu Yunsi. Ini kesalahpahaman, saya tidak ada kegiatan sastra dan seni libur nasional. Entah kenapa saya mengenakan tali merah. Meskipun saya tahu, orang di atas panggung tidak dapat melihat dengan jelas di bawah, tangan seseorang di lautan manusia. Saya pikir saya gila, melihatnya mengenakan tank top dan celana pendek, bersinar di atas panggung. Mendengar siulan dan pujian dari anak laki-laki di sekitarnya, rasa cemburu membuat saya gila. Saya buru-buru masuk ke belakang panggung. Saat dia masuk, dengan mantel tipis menutupi kepalanya, saya mendorongnya ke ruang ganti yang kecil. Kakak, kenapa kamu? Ganti pakaianmu dulu. Saya tidak bisa tinggal lama, guru yang mengelola belakang panggung menyuruh saya keluar. Saya mengiriminya pesan, saya akan membelikanmu teh susu, tunggu saya. Ketika saya kembali, saya melihat Mu Yunsi mengobrol dan tertawa dengan seorang anak laki-laki. Saya tahu sekilas bahwa dia adalah pemeran utama pria. Deskripsi tentang dia dalam buku,
lembut dan anggun, seperti matahari musim semi. Membawa kehangatan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak bersemangat. Belajar di kelas liburan? Penasihat memberi kami beberapa kuota, kami dapat pergi ke Universitas Jingbei untuk belajar pertukaran selama 1 tahun. Saya memegang formulir pendaftaran dengan ragu. Kemudian saya menampar tangan kanan saya 2 kali. Masih ragu? Masih ada fantasi yang tidak realistis? Pemeran utama pria sudah datang. Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca, tiba-tiba seseorang duduk di seberang saya. Mu Yunsi menatap saya. Kakak, rasanya seperti bisa bergantung padanya. Panggilan ini seolah keluar dari sela-sela gigi, suara palsu itu merendah, seolah-olah saya adalah musuhnya. Matanya jernih dan dingin, senyumnya seperti bunga. Kakak sungguh populer. 802 beberapa hari ini, kakak sama sekali tidak percaya padaku. Aku menatapnya. 803 entah kenapa sedikit takut, kulit domba tercabut, memperlihatkan taring serigala yang asli. 804 tidak berpura-pura lagi. Tidak, dia perlahan berdiri. 805 dia mengulurkan tangan dan mencubit daguku. Bulu kuduku seketika berdiri. Merinding. 806 aku juga dengar, kakak suka gadis yang lebih penurut. Dia mendekatiku. 807 napasnya harum seperti bunga. Astaga, kakak. 808 aku belum cukup penurut, kenapa kakak tidak suka aku? 809 kamu sangat penurut. Lepaskan aku dulu. 810 aku meraih tangannya. Tangannya yang lain menjepit cuping telingaku dan mengusapnya perlahan. 811 aku merasa lemas seluruhnya. Juga tidak mungkin langsung mendorongnya pergi. Wajahnya menempel di bibirku. 812 dia menatapku lekat-lekat. Kebaikan memberinya makan harus dibalas dengan menyerahkan diri. 813 kakak mau aku membalas budi. Boleh ya? Suaranya merendah. 814 rendah hingga terdengar sedikit amarah. Aku kaget setengah mati. Jadi, 815 dia sudah mengenaliku sejak lama? Dia mempermainkanku? Anak kecil. 816 kakak tidak suka dipermainkan. Kali ini aku memaafkanmu. Terima kasih, kakak. 817 membiarkanku tidak mati. Aku akan menyerahkan diri. Aku pikir aku perlu menenangkan diri. 818 batas waktu terakhir. Aku mengajukan formulir aplikasi, lalu bergegas mengemasi barang. 819 tiba lebih awal di Universitas Jingbei. Dulu kuda dan kereta lambat. Ingin bertemu seseorang. 820 gunung tinggi dan jalan jauh. Sekarang memikirkan seseorang, meskipun satu di Jingbei. 821 di Jingnan, bisa sangat dekat. Musuh yang dibuat pagi ini. 822 angin bertiup sore ini. Aku diam-diam menarik kembali kakiku yang menendang udang pelangi dengan satu pukulan. Mu Yunsi tersenyum di bawah sana. 823 menatapku ke atas. Aku menghela napas, memutuskan untuk berbicara baik-baik dengannya. 824 di kafe, dia dengan patuh menarik tanganku dan duduk di hadapanku. Iya Okiansi. 825 mata indahnya penuh senyum. Lama tidak bertemu. Beberapa hari ini, kakak sama sekali tidak mempercayaiku. Aku menatapnya. Entah mengapa aku merasa takut kulit domba itu tercabut memperlihatkan taring serigala yang asli. Tidak berpura-pura lagi, tidak. Dia perlahan berdiri. Mengulurkan tangan mencubit daguku seluruh bulu kuduku berdiri seketika merinding. Aku juga dengar kakak menyukai gadis yang lebih penurut dia mendekatiku. Napasnya seperti anggrek, menyakitkan, kakak. Apakah aku belum cukup baik? Kenapa kamu tidak menyukaiku? Kamu baik sekali, lepaskan aku dulu. Aku meraih tangannya, tangan satunya lagi mencubit-cuping telingaku, mengusapnya perlahan. Seluruh tubuhku lemas, tapi aku tidak bisa mendorongnya begitu saja. Wajahnya menempel di bibirku. Menatapku lekat-lekat, kebaikanmu memberiku makan, harus kubalas dengan seluruh tubuhku. Kakak ingin aku membalas budi, boleh ya? Suaranya merendah. Keluar dari kesedihan, aku terkejut sampai ubun-ubunku ingin terbang. Jadi, dia sudah mengenaliku sejak lama. Dia mempermainkanku, anak kecil. Kakak tidak suka dipermainkan, kali ini aku maafkan kamu. Terima kasih kakak. Ampuni saya akan memberikan diri saya sebagai gantinya. Saya rasa saya perlu tenang. Batas waktu, saya mengisi formulir aplikasi, lalu buru-buru mengemasi barang-barang saya. Tiba di Universitas Jingbei lebih awal, dulu transportasi sangat lambat, ingin bertemu seseorang. Gunung tinggi dan jalan jauh, sekarang memikirkan seseorang, bahkan jika satu di Jingbei. Satu di Jingnan, juga bisa sangat dekat. Musuh yang dibuat pagi ini. Kemarahan yang muncul di sore hari, saya diam-diam menarik kembali tendangan kaki saya yang menendang udang berwarna-warni. Mu Yunsi tersenyum di bawah. Menengadah menatapku, aku menghela napas, memutuskan untuk berbicara baik-baik dengannya. Sampai di kafe, dia dengan patuh menarik tanganku, duduk di seberangku. Mata yang indah tersenyum, lama tidak bertemu, kakak. Aku juga sopan untuk bertemu setelah sekian lama, kakak 827 aku berdiri di tempat setinggi ini. Apakah kamu melihatku?
Mata MU Yunsi berair 828 saat melihat orang. Ada perasaan dingin seperti mata air jernih mengalir di atas batu. Aku diam 829. Mengapa kamu tidak mencariku? Kakak? Aku bertanya balik. Mengapa aku harus mencarimu? 830 ketenangan dan kedamaiannya memiliki sedikit retakan. Seperti lapisan es tipis di permukaan sungai retak 831 melalui retakan itu. Terlihat kegigihan dan kegilaan di bawah ketenangan itu. Kakak 832 10 tahun berlalu. Apakah kamu memikirkanku? Saat menghadapi pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab 833, kamu bisa memilih untuk bertanya balik. Apakah kamu membenciku? Mengapa kamu menipuku? 834 melihatku seperti orang bodoh, dipermainkan olehmu. Apakah kamu merasa senang? 835 MU Yunsi menatapku lekat-lekat, seolah mencari sesuatu di wajahku. Matanya tidak lagi jernih dan berair 836 sangat tajam. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini di mata seorang gadis 837 tetapi. Dia tertawa lagi 838 bibirnya yang merah merkah membentuk celah. Gigi-giginya yang rapi tanpa putih bersih 839 seolah-olah dia akan menerkam dan menggigitku kapan saja. Kakak, aku melompat dari kelas 1 ke kelas 3 SMA 840 menyeberangi jurang waktu, masuk ke Universitas Jingbei. Tetapi, kamu tidak ada di sana 841 aku mengulang ujian dan masuk ke Universitas Jingnan. Kalimat ini memiliki banyak informasi. Yang paling mengejutkan adalah 842 bagaimana Lin Qingyan tahu aku akan masuk Universitas Jingbei. Tuan rumah memang pernah diterima di Universitas Jingbei 843 aku mengejar kakak. Mengejar dengan susah payah. Pengejaran yang mana? 844 apakah pengejaran untuk membunuh? Aku menatapnya dengan waspada. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? 845 wajahnya santai. Tidak melakukan apa-apa. Hanya membalas budi kakak yang memberiku makanan 846 aku tertawa terbahak-bahak. Membalas budi sambil berpura-pura polos dan lugu untuk mempermainkanku 847 inikah balasan budimu? Aku tidak melihat balasan budi. Tetapi kamu jelas-jelas menunjukkan keinginan untuk membalas dendam 848 kakak. Jangan panggil aku kakak. Aku bukan kakakmu 849 kakakmu. Aku tidak pantas menerimanya. Dia tiba-tiba menjadi muram 850 jelas tidak ada perubahan. Hanya terasa ada angin dingin yang bertiup di sekitar MU Yunsi. Aku berdiri di tempat yang begitu tinggi. Bisakah kau melihatku? Mata MU Yunsi berkaca-kaca. Saat menatap orang, ada rasa dingin seperti aliran mata air jernih di atas batu. Aku terdiam. Kakak kenapa tidak datang mencariku? Aku balik bertanya. Memangnya kenapa aku harus mencarimu? Ketenangan dan kedamaiannya memiliki sedikit retakan, seperti es tipis di permukaan sungai yang pecah. Di dalam retakan itu, terlihat kegigihan dan kegilaan di bawah ketenangan. Kakak, sudah 10 tahun, apakah kau memikirkanku? Ketika bertemu pertanyaan yang tidak ingin dijawab, kamu bisa memilih untuk bertanya balik. Apakah kamu membenciku? Kenapa kamu berbohong padaku? Melihatku seperti orang bodoh, dipermainkan olehmu? Apakah kamu sangat senang? MU Yunsi menatapku lekat-lekat, seolah ingin menemukan sesuatu di wajahku. Di matanya, kejernihan tidak ada lagi. Sangat tajam. Ini pertama kalinya aku melihat ini di mata seorang gadis. Tetapi, dia tersenyum lagi. Bibirnya yang kemerahan melengkung ke atas, memperlihatkan celah dengan deretan gigi putih yang rapi dan tampak bersih. Seolah-olah dia akan menerkam dan menggigitku kapan saja. Kakak, aku melompat kelas dari kelas 1 SMA ke kelas 3. Melintasi jurang waktu, masuk ke Universitas Jingbei. Tapi kamu tidak ada. Aku mengulang ujian lagi dan masuk ke Universitas Jingnan. Kalimat ini mengandung banyak informasi. Yang paling mengejutkan adalah, bagaimana Lin Qingyan tahu aku akan masuk Universitas Jingbei? Tubuh asli memang mendaftar ke Universitas Jingbei saat itu. Aku mengejar kakak, mengejar begitu keras. Pengejaran yang mana ini? Pengejaran untuk membunuh? Aku menatapnya dengan waspada. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dia tampak santai, tidak melakukan apa-apa, hanya membalas budi kakak Luoda yang memberiku makan. Aku tertawa marah, membalas budi, berpura-pura polos dan tidak bersalah, datang untuk mempermainkanku? Inikah caramu membalas budi? Aku tidak melihat balas budi, tapi kamu jelas-jelas menunjukkan niat balas dendam. Kakak, jangan panggil aku kakak, aku bukan kakakmu. Kakakmu? Aku tidak pantas. Wajahnya seketika menjadi muram. Jelas tidak ada perubahan, hanya saja terasa ada angin dingin yang berembus di sekitar MU Yunsi. Dingin menusuk. Tatapannya dingin menusuk. Pulang saja sana. Aku yang akan mentraktir. MU Yunsi tidak pergi. Dia terus berjongkok di depan gerbang sekolah. Aku tidak mau keluar. Dia tidak mau pergi. Salju turun lebat. Hari semakin gelap. Dan semakin dingin. Aku juga melihat ada yang posting di media sosial. Malam dingin di akhir musim gugur. Melihat gadis yang tergila-gila, aku mencaci diriku sendiri. Lunak hati memang penyakit. Penyakit mematikan. Aku bergegas ke gerbang sekolah. Aku berteriak. MU Yunsi. MU Yunsi yang hampir berlumuran darah mendongak. Wajahnya sangat merah. Bibirnya pucat.
Dia tersenyum kemenangan padaku. Aku tahu. Hati yang lunak tidak akan mengabaikanku. Begitu aku mendekat, dia perlahan berdiri. Dia ambruk ke pelukanku. Apa tidak nyaman? Aku pusing. Aku antar ke rumah sakit. Aku tidak mau. Aku cepat memesan hotel lewat internet. Lalu naik taksi membawanya ke sana. Ada pemanas. Wajah Mu Yunsi semakin merah. Itu sangat tidak normal. Aku menyentuh dahinya. Panas sekali. Kamu demam. Aku antar ke rumah sakit. Tidak mau. Kau akan meninggalkanku di rumah sakit. Aku tak berdaya. Kau mandi air hangat. Aku akan membelikan obat flu. Tiba-tiba tanganku digenggam. Kalau begitu, bisakah aku memanggilmu kakak lagi? Mu Yunsi bersuara sengau. Suaranya lirih. Dia menatapku dengan hati-hati. Aku mengangguk asal. Aku melepas jaket empuku. Lalu membantu Mu Yunsi melepas sepatu. Sepatunya basah kuyup. Hampir membeku. Celananya basah kuyup. Ujung celananya juga basah. Sepasang kakinya dingin pucat. Bahkan agak bengkak. Tidak bisa. Kaki tidak bisa terkena air panas begini. Harus sering digerakkan. Aku berjongkok di lantai menggosok kakinya. Sambil menggosok, aku terus memaki diri sendiri. Pasien kanker stadium akhir yang lunak hati. Pergelangan kaki, punggung kaki, jari kaki, telapak kaki, sampai merah dan hangat. Selesai. Cepat mandi, tapi begitu aku berbalik, dia entah kapan sudah duduk. Tiba-tiba menerjang, memegang wajahku dan menciumku dengan ganas, sampai berhadapan langsung dengan lampu langit-langit yang lembut. Aku baru tersentak bangun, langsung membalikkan badan menekannya, dan menahan tangannya. Dia menatapku lekat-lekat. Ye Feng, aku menyukaimu. Aku panik tak tahu harus berbuat apa, tergesa-gesa bangkit, aku akan membelikanmu obat. Dia menarik lengan bajuku. Apakah kau akan kembali? Mata Mu Yunsi membuatku sekilas melihat masa kecilnya, dingin dan gila, ada semacam tekad membunuh untuk menyeret orang mati bersama. Dia perlahan melepaskan tangannya. Menengadah menatapku, sudut bibirnya terangkat, matanya dingin. Sebaiknya kau kembali. Saat aku keluar, dia duduk di lantai. Aku kembali membawa obat, dia masih duduk di lantai. Aku berjalan cepat 2 langkah untuk membantunya. Aku sudah menghitung sampai 1571. Dia menatapku, Ye Feng. Jika kau meninggalkanku, aku akan menjadi gila. Menghindar tidaklah realistis. Aku memikirkan hubungan dengan Mu Yunsi. Jika di masa kecil itu simpati, menganggapnya sebagai adik perempuan yang perlu dijaga, maka saat upacara pembukaan sekolah, saat pertama kali melihatnya, perasaan itu mungkin sudah berubah. Aku tidak ingin mengakui bahwa aku membayar, tetapi simpati itu, kebaikan hati itu, kemarahan dan kecemburuan itu, aku memang menyukainya seperti pemilik tubuh asli. Saat ini, dahi Mu Yunsi yang panas menempel di lekukan leherku. Suaranya serak namun lugas, kakak, permen itu, kue kecil itu, dan kau, sudah meresap ke dalam tulangku. Kehidupan ini, Mu Yunsi hanya menyukai Ye Feng. Dan hanya bisa menjadi Ye Feng. Epilog, titik kelahiran kembali saya. Tidak begitu tepat, karena ayahku baru saja sadar dari mabuknya, tidak minum air panas. Dia marah menendangku ke lantai, lututku lecet, dahiku membentur dinding. Setelah pingsan sesaat, aku menyadari aku kembali ke masa kecil, aku tak percaya. Karena sedetik sebelumnya aku sedang menikmati pemandangan dia berlutut di depanku sambil menangis. Dan saat ini, aku berjalan tanpa sadar mengikuti ingatan kacau di kepalaku. Aku bingung, mengapa ketika aku sampai di rumah Ye Feng, aku melihat sebiji permen. Matanya penuh simpati dan perhatian. Aku merasa heran, kertas permen hijau transparan. Membungkus permen kecil. Aku pernah menemukan sebiji, kakak kelas 3 itu. Bersikeras aku mencurinya, memukulku sampai kepalaku berdarah. Sesampainya di rumah, ayahku memukuli aku lagi sampai hampir mati. Tapi sekarang, Ye Feng sepertinya bukan Ye Feng lagi. Aku memegang permen itu di tanganku, mengingat masa kecilku. Sebagian besar penderitaanku saat itu berasal dari Ye Feng. Dia sengaja membuliku. Dia yang mendorong orang lain untuk membuli, dia yang menjebakku dengan berbagai cara. Tapi, kalau diingat-ingat, setelah aku melempar batu ke kepalanya, semuanya seolah berubah. Kue kecil yang jatuh ke tanah. Dia mengambilnya dengan hati-hati, membuang bagian yang kotor dengan hati-hati, dan meletakkannya di tembok rumahnya. Menyuruhku mengambilnya. Itu adalah kue kecil yang aku dambakan saat kecil di kehidupan sebelumnya. Tapi tidak pernah bisa makan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Feng menginjaknya sampai menjadi bubur. Dan tidak membiarkanku mengambilnya untuk dimakan. Kue kecil yang setelah dewasa, seberapapun aku mengkompensasi diriku, tetap terasa ada yang kurang. Setelah 2 kehidupan, akhirnya aku bisa memakan kue kecil itu. Rasanya benar-benar enak saat memakannya, seolah kelezatan dunia. Andai saja aku bereinkarnasi lebih awal.
Aku pasti sudah benar-benar mencicipi kue kecil itu. Dia mulai membawakanku makanan, meskipun itu sisa. Aku sangat sayang pada permen itu, tidak mau memakannya. Aku memasukkannya ke dalam botol obat. Dan membawanya terus, kemanapun aku pergi, sampai kadaluarsa. Tidak berubah, menjadi hitam, aku tetap menyimpannya. Tidak ada yang tahu, itu adalah permenku. Ye Feng sangat baik. Memberi ubi, telur, menyuruhku makan. Membantuku belajar. Aku adalah orang yang licik, sengaja mendapat nilai buruk. Dia masih memberiku les tambahan, dan aku sengaja mengerjakan soal dengan salah, karena aku sangat suka melihatnya kesal karena aku, cemas dan marah, bahkan memukulku saat marah. Pukulan semacam ini berbeda dengan pukulan ayahku, pukulan itu adalah nafsu, kebencian. Itu pelampiasan, sementara pukulan Ye Feng adalah kepedulian. Kekecewaan, kecemasan, dan kekecewaan karena tidak memenuhi harapan. Sejak aku bisa mengingat, aku tidak pernah diperhatikan, hidup atau mati. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati, tidak ada yang peduli, sekarang. Ada Ye Feng yang peduli, aku juga diperhatikan, jadi aku tidak membiarkan guru membacakan karanganku. Jika dibacakan, semua orang akan tahu betapa baiknya Ye Feng. Mereka akan merebutnya dariku, dan membawakanku petasan saat kembali dari kota. Dan Gasing, membelikanku sepasang sepatu baru, dan membawaku. Untuk memberi salam tahun baru ke rumah-rumah, aku tidak mengizinkan sepupu Ye Feng memanggilnya kakak. Dia adalah kakakku, hanya milikku, tapi aku tidak memakai sepatu baruku, aku menyimpannya baik-baik di samping bantal. Berencana memakainya pagi-pagi sekali pada hari pertama tahun baru. Tapi ketika aku bangun, ayahku melemparkan sepatu itu ke tungku, hanya menyisakan bau plastik terbakar yang menyengat, dan abu hitam hangus di tungku. Aku tidak berani memberitahu Ye Feng. Aku takut dia akan tidak senang. Ibuku adalah seorang mahasiswa yang tertipu, dia melahirkanku. Awalnya ingin tinggal dan menjalani kehidupan yang baik, tetapi ayahku memukuli dan memarahinya. Jadi dia pergi diam-diam. Ayahku membenci orang yang punya anak laki-laki karena dia tidak punya anak laki-laki. Dia ingin membunuh semua anak laki-laki di desa. Dia memintaku untuk menipu Ye Feng pulang. Dia ingin menguburnya hidup-hidup. Jadi aku mengambil batu bata dan melemparkannya ke arahnya. Kali ini aku tidak lari. Aku hanya ingin membunuhnya, untuk menghilangkan masalah selamanya, tetapi aku masih kecil dan lemah. Aku ditahan olehnya, dan aku mencoba segala cara untuk menendangnya, menggunakan semua kata-kata jahat. Untuk memarahinya, aku menghitung sampai 4372, untungnya sebelum pingsan. Aku melihat Ye Feng, dia mengenakan piyama Spider-Man merah, wajahnya penuh kecemasan dan kemarahan. Lalu, dia menutupi tubuhku dengan piyamanya, seolah-olah Spider-Man telah menyelamatkanku yang malang. Seumur hidup, ada banyak momen tak terlupakan, dan banyak momen tak terlupakanku. Semuanya karena Ye Feng. Malam tahun baru, Ye Feng juga datang menemuiku. Memberiku pakaian baru, sepatu baru, dan uang angpau. Aku menelepon kakeknya. Selain memintanya untuk berhati-hati, ayahku juga meminta Ye Feng untuk menjawab telepon. Memintanya untuk menjemputku. Dia menjawab, dan berkata, "Kamu baik-baik saja di rumah sakit, aku akan menjemputmu di akhir pekan." Tapi dia tidak datang. Sampai ibuku menyelesaikan semua urusan, akhir pekan berlalu, Senin, Selasa, Rabu, dia masih belum datang. Tiba-tiba kusadari, baginya, aku hanyalah seorang anak kecil. Mungkin, aku harus muncul di hadapannya dengan citra yang berbeda. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi, aku akan menemukannya setelah aku dewasa. Ketika aku merindukannya, aku akan menghitung. Tapi aku tidak bisa menahannya. Menelepon rumahnya, tetapi telepon rumahnya tidak dapat dihubungi, nomor kosong. Aku mengejar garis merah waktu, melompat kelas dan masuk ke Jing Bei, dia tidak ada. Aku bahkan menahan rasa mual dan menghadiri pemakaman ayahku, seperti tetangga sebelumnya. Aku mencari tahu bahwa seluruh keluarga mereka telah pindah ke kota, dan aku tahu dia telah masuk ke Jingnan. Aku berdiri di dinding rendah rumahnya, di tempat dia biasa meletakkan permen, dan mengambil foto. Setengah langit, setengah gunung. Manusia memiliki obsesi. Misalnya, kue yang tidak dimakan saat kecil, atau permen yang tergunting. Dan orang itu, seperti bawahan lama, hanya dapat disembuhkan dengan memilikinya. Satu surat, aku akan selalu bisa menyusulmu. Akhir dari cerita.